Gadis bernama Fiu Fiu seperti angsa hitam yang memesona di atas panggung. Tetapi di balik topeng adalah kebencian yang menusuk tulang. Dia diam-diam menatap musuh bebuyutannya bernama An Kuok Hien. 10 tahun yang lalu, dia menyebabkan Fiu Fiu kehilangan ibunya dan mendorong ayahnya ke penjara. Fiu Fiu menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun, akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi sebuah tangan tak terduga meraih cangkir berisi obat, ternyata itu adalah putra An Kuok Hien bernama Kidong. Fiu Fiu harus mengungkapkan kartunya lebih awal, langsung menumpahkan cangkir racun ke An Kuok Hien. Kidong bergegas untuk melindungi ayahnya, menyebabkan matanya tidak bisa melihat lagi. 2 bulan kemudian, Fiu Fiu bersembunyi di sebuah desa nelayan di pantai. Dia mengantarkan ikan ke perahu untuk pelanggan, tidak menyangka bertemu dengan kenalan lama. Kidong mencengkeram tongkatnya, memerintahkan bawahannya untuk mengemudikan perahu ke tengah laut. Dia memilih pisau yang sangat tajam, perlahan-lahan menyelesaikan masalahnya dengan Fiu Fiu. Dia ingin dia membayar untuk kesulitan saat dia harus terbiasa dengan kegelapan. Kidong mendengar bahwa empedu ikan baik untuk mata, jadi dia makan sangat banyak. Jadi, dia mengambil kesempatan ini untuk memberikan hadiah ini kepadanya. Dia menyindirnya sebagai putri sejati dari Fiutran, baru saja menggunakan metode bodoh untuk membunuh An Kuok Hien. Dia ingat ayahnya menyelewengkan modal proyek, bahkan membunuh istrinya bernama Kilan. Fiu Fiu dari gadis keras kepala, tiba-tiba menjadi penjual anggur di bar. Dia mengingatkan Kidong, jangan berpikir melindungi racun akan membuat An Kuok Hien peduli. Karena orang-orang mengatakan bahwa dia hanyalah anak haram yang tidak dicintai. Kidong marah, mencengkeram leher Fiu Fiu, tetapi dia juga menyiapkan hadiah tambahan, yaitu kotak musik balet. Dia mengungkapkan bahwa dia telah pergi ke penjara untuk bertemu ayah Fiu Fiu. Pria itu memeluk kotak musik ini erat-erat dan terus-menerus memanggil nama putrinya. Fiu Fiu mengambil pisau, bertanya kepada Kidong apa yang dia lakukan pada ayahnya. Dia mengatakan dia tidak repot-repot menyentuh orang yang hidupnya lebih buruk daripada kematian, hanya memberitahu dia bahwa dia tidak akan hidup melewati hari ini. Fiu Fiu, Anda membuat saya buta, jadi saya akan membuat Anda menutup mata selamanya. Kidong mendorong Fiu Fiu ke atap perahu. Dia tersenyum puas, lalu langsung mendorongnya ke laut. Dia juga melemparkan kotak musik, menganggapnya sebagai hadiah perpisahan. Di air yang dingin, Fiu Fiu mencoba meraih kotak musik yang dirancang oleh ibunya sendiri. Dia pernah menyaksikan ibunya meninggal di lokasi konstruksi, kemudian ayahnya ditangkap karena memotong modal yang menyebabkan kecelakaan kerja pada ibunya. Dia tidak rela ketika keluarganya begitu bahagia. 5 tahun kemudian, An Kuok Hien mengadakan pesta pertunangan untuk putrinya, An Tin Tin. Para tamu membicarakan bahwa Kidong tidak menghadiri pernikahan adiknya, dan pengantin pria juga enggan menikahi pengantin wanita yang cacat. An Kuok Hien mendengar bahwa menantunya sibuk pergi ke Haichao, terpaksa harus meminta maaf kepada para tamu terhormat. Dia mengatakan dengan karakternya, dia pasti tidak akan menikahkan putrinya lagi. Namun menantunya bernama Chao Samsan telah mengirimkan hadiah besar untuk istrinya. Itu adalah sertifikat notaris properti sebelum dan sesudah pernikahan, hanya milik Tintin secara pribadi. Selain itu, Chao Samsan mentransfer semua tabungan dan properti atas namanya kepada tunangannya. An Kuok Hien mengatakan menantunya tidak peduli dengan pandangan orang lain, juga tidak penting apa nama belakang anak-anak di masa depan, tetapi hanya berharap semua orang mengerti bahwa dia sangat mencintai Tintin. Di sisi lain, Kidong menangkap asisten Chao Samsan. Dia menyarankan Kidong untuk tidak bermimpi, karena Direktur Chao pada dasarnya memegang tanggung jawab penting di perusahaan Xinyao. Sekarang bertunangan dengan Nona Tintin pasti akan mewarisi perusahaan. Kidong mengungkapkan kesukaannya, yaitu mengetahui tidak bisa tetapi tetap melakukannya. Dia langsung memukul wajah asisten dengan kelereng, memaksanya untuk mengungkapkan tujuan Chao Samsan datang ke Haichao. Asisten itu terpaksa mengungkapkan kebenaran. Direktur Yo pergi menemui juri kompetisi desain arsitektur bernama Qi Gege. Setelah diselidiki, Kidong mendengar bahwa Qi Gege adalah satu-satunya orang Asia yang pernah menerima medali emas desain arsitektur Prancis. Proyek pusat pameran terkait dengan pewaris Xinyao, jadi Chao Samsan sangat bersemangat untuk meminta bantuannya untuk memenangkan proyek ini. Akhirnya, Qi Gege juga muncul. Perwakilan dari perusahaan arsitektur terkemuka Tiongkok, semuanya menunggu dia untuk memilih bakat desain muda. Dia meletakkan segelas anggur merah di karya pertama, menyiratkan bahwa itu perlu disimpan selama beberapa tahun lagi. Dia memberikan segelas sampanye kepada desainer kedua, menunjukkan bahwa dia bisa merayakan sedikit lebih awal. Pada karya ketiga, dia meletakkan segelas minuman ringan, membuat semua orang menertawakan penulis. Tiba-tiba mendengar suara Kidong, Gege terkejut mengingat masa lalu. Dia menopangnya, secara tidak sengaja melepaskan kacamata. Kidong mendudukkan Gege, lalu membantunya memakai sepatu. Dia menyentuh motif pada sepatu, mengingatnya bernama air mata zaman. Dia menebak dia hidup sangat nostalgia,
tetapi memakai sepatu yang tidak pas. Dia mengatakan dia seperti dia, jika dia menyukai sesuatu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Apa yang menariknya ke Hai Chow bukanlah kompetisi, tetapi dia. Qi Dong memperkenalkan, dia adalah direktur utama perusahaan Singkong di kota Ninhai. Dia mengundangnya untuk bergabung, membantu Singkong dengan cepat mendapatkan ketenaran. Gege menolak karena baru mendengar nama perusahaan Singyao. Dia memilih mitra sama seperti memilih sepatu, hanya menyukai hal-hal kuno. Tepat pada saat itu Chow Samsan datang, memperkenalkan dirinya sebagai wakil direktur utama Singyao. Gege mendengar nama Samsan dalam 3 tahun, telah mendominasi pasar Hunan. Samsan percaya dia bergabung dengan Singyao, pasti akan memimpin perusahaan dalam arsitektur nasional. Gege meminta waktu lebih untuk berpikir, akan menjawab sesegera mungkin. Samsan mengambilkan kacamata untuk kakak iparnya, tetapi Qi Dong masih memiliki banyak rencana untuk berjaga-jaga. Bertemu dengan Chow Samsan, Gege bertanya apakah dia lelah berpura-pura menjadi tunangan yang berdedikasi. Karena permainan catur belum sampai 15 menit, tetapi dia melihat ponselnya sebanyak 5 kali. Dia menawarkan untuk membantunya naik ke posisi tertinggi di Singyao, untuk menghindari dicap sebagai orang yang menganggur. Sebagai gantinya, dia menginginkan 15% dari bagian Singyao. Untuk membuktikan kemampuannya, dia akan menyingkirkan Qi Dong sebagai hidangan pembuka untuknya. Dari jauh, Qi Dong diam-diam mengamati Gege. Mereka melihat dia berjabat tangan dengan Chow Samsan dan juga diikuti oleh peserta yang gagal dalam kompetisi. Benar saja, pria gemuk itu membenci Gege karena mengusirnya dari industri desain, jadi dia membuat dia merasakan rasa minuman ringan. Qi Dong muncul tepat waktu, menarik Gege ke belakangnya. Meskipun dia buta, dia memiliki telinga yang tajam dan sangat pandai bela diri. Melihat Qi Dong terluka, Gege memecahkan lampu jalan, lalu menariknya untuk melarikan diri. Sesampainya di rumah, Gege membantu Qi Dong merawat lukanya. Dia dengan lembut melepas kacamata, tongkat ke bajunya. Dia menyentuh lukanya, membuat Qi Dong terkejut. Mendengar dia mengatakan dia mirip dengan Chow Samsan, Qi Dong langsung menyangkalnya. Karena dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan, jika tidak dia akan menghancurkannya. Gege meminta Qi Dong memberinya alasan untuk menolak kondisi baik dari Chow Samsan. Dia berjanji ketika dia mengambil alih Singyao, dia akan memberinya 2 kali lipat dari kondisi yang ditawarkan Samsan. Gege bertanya kepada Qi Dong apakah dia akan memberinya 30% saham agar dia bisa menjadi nyonya Singyao. Dia mendorongnya ke tempat tidur, mengatakan dia tidak suka wanita yang proaktif. Namun, dia tidak bisa menolak daya tariknya. Dia mengajaknya untuk kembali ke Ninhai bersamanya besok pagi. Gege menggenggam tangan Qi Dong, berharap mereka berdua bisa bekerja sama dengan bahagia. Di sisi lain, pria gemuk yang baru saja menghalangi jalan Gege menerima upahnya. Ternyata, semuanya ada dalam rencana Gege. Meskipun dia berlatih keras agar tidak berbeda dari orang biasa, dia tahu dia benar-benar tidak bisa melihat. Alih-alih menggerakkan ular, dia akan menginjak batu loncatan seperti dia untuk memasuki keluargaan. Karena Qi Dong curiga, Gege memanfaatkan Chow Samsan untuk memancingnya. Dia juga mengatur adegan pahlawan menyelamatkan kecantikan, memaksa Qi Dong jatuh ke dalam perangkap. Setelah 5 tahun, Gege akhirnya bisa mengunjungi ibunya. Dia pergi ke makam di sebelahnya untuk membakar foto anak yang tersisa dari dirinya dalam identitas Fiu Fiu. Tetapi dia tidak menyangka Qi Dong mengawasi dari jauh. Ternyata setelah didorong ke laut, Fiu Fiu diselamatkan oleh ibu angkatnya. Wanita itu menasihati anaknya untuk tidak terburu-buru, harus merencanakan langkah demi langkah untuk mendekati musuh. Dia memberi Fiu Fiu identitas baru, lalu membawanya ke luar negeri. Dalam perjalanan pulang, Gege bertemu dengan orang yang pernah muncul di kapal ikan di masa lalu. Dia menatapnya dengan akrab, tetapi Qi Dong memperkenalkannya sebagai tunangannya. Qi Dong ingat bahwa Shisi korupsi, jadi dia diusir dari Ninhai oleh An Kuo Hien. Shisi mengatakan bahwa ketua kasihan padanya, jadi dia memanggilnya kembali untuk menjadi kepala pelayan. Qi Dong meminta Shisi untuk melindungi Gege, karena dia akan menjadi nyonyanya. Shisi, atas nama ketua, datang untuk membawa bunga pada hari peringatan kematian ibu Qi Dong. Dia menyapu buket bunga ke tanah, karena ibunya paling membenci bau bunga daisy. Shisi mengingatkan pasangan muda itu untuk mengingat pesta keluarga malam ini. Ketika dia memberi penghormatan kepada ibunya, Qi Dong bertanya mengapa Gege muncul di sini. Dia mengatakan dia ingin mencari tahu mengapa putra kesayangan perusahaan Singyao berubah menjadi orang buta yang tidak dihormati. Dia menyelidiki dan menemukan seorang gadis yang membutakannya, tetapi tak lama kemudian dia juga meninggal. Qi Dong bertanya apakah dia takut menjadi Fiu Fiu kedua. Gege menegaskan bahwa dia lebih pintar, jadi dia tahu pilihan yang tepat. Dia puas dengan identitas tunangan,
untuk membantunya menjadi pemilik baru Xingyao. Sebelum memasuki pintu keluargaan, Qidong mengingatkan Gege untuk berhati-hati karena akan ada banyak mata yang mengincarnya. Mereka seperti burung bangkai, tetapi ketika lengah akan mencabik-cabiknya menjadi 8 bagian. Gege meyakinkan tidak akan mengubah pesta malam ini menjadi makan malam terakhirnya di keluargaan. Mendengar langkah kaki, Tintin bertanya apa yang dilakukan Qidong di sini. Dia bermargaan, tidak memiliki kakak yang bermarga lain. Qidong berpikir mereka berdua adalah saudara kandung karena satu buta, satu lumpuh. Gege buru-buru menariknya untuk menghindar. Qidong memperkenalkan, Gege adalah tunangannya. Chao Samsan melihat kakak tertuanya baru saja kembali, sudah membawa berita sensasional. Qidong mengatakan dia sangat produktif, tidak seperti seseorang yang meninggalkan pesta pertunangan untuk pergi ke Haichao. Pada akhirnya tidak dapat mengundang Gege. Samsan menjelaskan, dia adalah senior Gege di kampus, jadi dia mengundangnya untuk bergabung dengan Xingyao. Qidong mengingatkan adik perempuannya yang tercinta, dia harus menjaga tunangannya dengan erat. Tintin menyindir Qidong persis seperti ibunya, tidak peduli dengan cara apapun untuk mengambil tempat orang lain. Akhirnya An Kuo-hien juga muncul, mengingatkan Gege untuk mengingat kebencian yang mendalam. Selama makan, Samsan menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Tintin marah, tetapi dia juga mempromosikan hubungan untuk kakak tertuanya. Namun, jika dia ingat dengan benar, mereka berdua baru saling kenal selama 3 hari. Qidong berpikir dia membenci seseorang seumur hidup, tetapi mencintai seseorang hanya dari pandangan pertama. Dia tiba-tiba membuka kotak cincin, melamar Gege di depan seluruh keluarga. Gege, sejak kamu menggandeng tanganku untuk melarikan diri, hidupku sudah terjebak denganmu. Agar kamu tidak bisa melarikan diri dariku, aku harus memasangkan cincin itu sendiri, menahanmu dengan erat. Gege tersenyum, memasangkan cincin yang tersisa untuk Qidong. Tuan An memuji Gege karena berani membuat kayu lapuk menumbuhkan cinta. Gege menceritakan ketika dia berada di Haichao, Qidong menyelamatkannya dari sekelompok preman. Pada saat itu, dia telah memutuskan bahwa suaminya haruslah dia. Samsan bertanya apakah itu kebetulan, atau apakah kakak tertuanya selalu mengawasi Gege. Qidong mengakui bahwa dia menguntit karena dia mengagumi, tidak seperti adiknya yang mudah meminta, tetapi tidak mendapatkan. Tuan An tahu kedua putranya bersaing, karena keduanya tertarik pada proyek pameran. Dia bertanya kepada Gege siapa yang dia tebak akan memenangkan proyek kunci itu. Dia mengerti maksud ketua bahwa Qidong atau Samsan yang pantas mewarisi Xingyao. Karena perusahaan baru-baru ini tidak berjalan dengan baik, jadi mereka membutuhkan seseorang untuk membawa Xingyao keluar dari bahaya. Di toilet, Gege mual saat makan di meja yang sama dengan musuhnya. Sisi tiba-tiba muncul, memberinya tisu. Gege menebak dia telah lama menyadari identitasnya, namun dia tidak mengungkapkannya untuk melihat apakah dia memiliki keberanian untuk melangkah ke langkah berikutnya. Sisi memperingatkan Gege untuk tidak menganggap dirinya pintar. Dia mendengar bahwa 3 tahun lalu, Sisi mencintai seorang gadis kaya. Dia berencana untuk melarikannya, tetapi An Kuo-hien memisahkan mereka, mengusirnya dari Ninhai. Ketika dia kembali, gadis itu sudah meninggal. Gege mengambil pena di dada Sisi, lalu dengan cepat menguasainya. Dia berpikir bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, lebih baik bekerja sama untuk membalas dendam. Tepat ketika dia mendengar suara di luar, Gege buru-buru keluar untuk menyelidiki. Dia melihat vas yang bergeser, langsung menduga itu adalah Qidong. Dalam perjalanan pulang, Qidong bertanya kemana Gege pergi. Dia mengungkapkan bahwa rumah ini berhantu, tetapi dia lebih takut pada hati manusia. Dia berpura-pura memeluk tunangannya, karena ada mata yang mengawasi mereka berdua. Di dalam, bertemu dengan tunangannya, Samsan mencoba membujuk Tintin. Dia mengusirnya untuk mengikuti Ki Gege, dan memecahkan vas bunga yang membuat wajah Samsan berdarah. Dia menggendong Tintin ke tempat tidur, menegaskan bahwa Gege hanyalah bidak sekali pakai. Dia bergegas untuk memuaskan hasrat tunangannya, membuatnya tidak bisa marah lagi. Mengantar Tintin untuk mencoba gaun pengantin, Samsan tiba-tiba bertemu kembali dengan Gege. Dia memuji selera estetika juniornya yang mirip dengannya, hanya saja dia tidak menyangka dia bisa menaklukkan Qidong dalam 3 hari. Gege mengulangi, Qidong hanyalah hidangan pembuka yang dia berikan kepada Samsan. Dia akan bergabung dengan perusahaan kecil Qidong, lalu secara pribadi mengambil alih proyek pusat pameran. Setelah berpura-pura membantunya memenangkan proyek, dia akan segera menarik dukungannya. Gege bersiap untuk meninggalkan studio gaun pengantin, tidak menyangka bertemu dengan Qidong. Gege mencoba untuk tidak membuat suara, tetapi dia kebetulan memblokir semua jalan keluarnya. Gege mencoba menggunakan jarum untuk menguji mata Qidong, tepat ketika Samsan memanggil kakak tertuanya. Qidong mengatakan
mengatakan dia datang untuk memilih gaun pengantin, tetapi lupa ukuran lingkar dada, pinggang, dan pinggul Gege. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon istrinya, membuatnya panik mematikan alarm. Kidong tiba-tiba teringat Gege sedang sibuk mendesain draft pusat pameran. Kembali ke Singkong, Kidong bertanya apakah tunangannya sudah terbiasa dengan lingkungan baru. Gege berpikir semua orang takut pada otoritas brutal Direktur Ki, jadi mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Gege mengetuk meja, meminta Kidong untuk melihat rencananya. Dia ingin atap pusat pameran dibuat dari jaring silang. Seluruhnya menggunakan kaca untuk menciptakan ruang transparan, mengaburkan batas antara di dalam dan di luar ruangan. Mendengar Kidong peduli dengan pendapat ketua komite lelang, Gege langsung menjatuhkan meja desain. Dia berpikir bahwa pria itu tidak perlu tahu bagaimana desainnya, tetapi harus memberikan obat yang tepat untuk penyakitnya. Dia mendengar bahwa ketua komite lelang adalah Direktur Fu, sangat mengagumi olahraga anggar. Dia mensponsori banyak pemain anggar amatir, tetapi hanya berhenti di top 16. Jika dia membantunya membersihkan rasa malu kekalahan, dia pasti akan memenangkan proyek pusat pameran. Di arena anggar, Kidong bertahan dan menyerang semua berdasarkan pendengaran. Kidong dengan cepat mengalahkan Gege, membuatnya curiga matanya tumbuh di tempat lain. Dia berpikir banyak hal tidak perlu menggunakan mata, tetapi harus dirasakan dengan hati. Kembali ke rumahnya, Gege meminta dirinya untuk mengoleskan obat. Xiao Po melihat Kidong seperti sedang membalas dendam. Apakah dia menemukan bahwa Gege bertemu dengan Sam San di toko gaun pengantin? Gege tiba-tiba menyadari bahwa Kidong hanya berpura-pura buta. Sementara itu, dia berdiri di bawah pancuran air dingin. Dia berpikir dalam hati mungkin Fiu Fiu sudah menebak kebenarannya. Sejak awal dia berpura-pura buta dan mengendalikan segalanya di telapak tangannya. Fiu Fiu, tidak peduli betapa kejamnya aku di matamu sekarang, akan ada hari kamu akan mengerti siapa aku. Dalam sesi latihan anggar berikutnya, Gege masih tidak bisa mengalahkan Kidong. Dia sengaja menjatuhkan penas Hisi, tepat ketika Gege menerima pemberitahuan bahwa dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia yakin Kidong masih sekejam dulu, tetapi dia bukan lagi Fiu Fiu 5 tahun yang lalu. Dia berkonsentrasi penuh, memainkan permainan hidup dan mati dengannya. Enam Dong berhasil melepas topi Gege, tetapi dia juga membalas dengan kuat. Meskipun demikian, dia tetap berdarah sampai pingsan. Ketika sadar, Gege mendapati dirinya terbaring di rumah Enam Dong. Dia memberinya waktu 5 menit untuk membersihkan diri agar bisa menikmati hidangan mewah yang telah dia siapkan. Saat sarapan, Enam Dong bertanya kepada Gege mengapa dia tidak menyukai rasanya. Dia berpikir bagaimana bisa menelan makanan yang dimasak oleh orang buta, tetapi sangat penasaran dengan tujuan sebenarnya dari Enam Dong. Enam Dong mengatakan bahwa dia ingin memberi hadiah kepada Gege karena telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi anggar wanita. Dia menganggap bahwa jika Enam Dong ingin mengucapkan selamat, dia tidak perlu membawanya ke sini. Enam Dong mengingatkan bahwa tunangannya tidak datang untuk tinggal di rumahnya, mungkin tidak pantas. Selain itu, dia ingin memberikan pelatihan khusus untuknya. Kemarin Gege terlalu tertekan dan kekurangan darah, sehingga pingsan di tempat. Jika dia tidak menambahkan zat besi, dia pasti tidak akan bisa bertahan melewati 3 putaran pertandingan. Selain itu, cara terbaik untuk mengalahkan lawan adalah dengan memakan lawan itu. Dia melihat Enam Dong mengeluarkan pena dari Shisi dan langsung bertanya apa yang telah dia lakukan padanya. Tepat saat mendengar bel pintu berbunyi, Enam Dong menyuruh Gege untuk melihat apakah ada polisi yang datang untuk menangkapnya. Ternyata itu adalah tim penata gaya yang disewa oleh Enam Dong, datang untuk mengubah penampilan Gege. Setelah beberapa saat merias wajah dan menata rambut, Gege menjadi lebih enak dilihat oleh Enam Dong. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia masih bisa merasakannya dengan hati. Dia melihat bahwa dia sangat menyukai pena ini, jadi dia memberikannya kepada Gege. Di kompetisi anggar amatir Ninhai, Gege terus-menerus meraih kemenangan, membuat XPPHU mulai memperhatikannya. Gege akhirnya berhasil masuk ke babak 16 besar, tetapi harus berhadapan dengan runner-up tahun lalu, bernama Huang Meng. Ternyata lawannya tangguh, membuatnya benar-benar terdesak. Enam Dong menebak, sudah saatnya Gege mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia teringat kembali ajaran Enam Dong, memutar pedang, lalu tiba-tiba menusuk lawannya. Meskipun Gege tidak lolos ke final, tetapi dia telah menang di mata XPPHU. Dia menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan, mengundangnya bergabung dengan klub pedang Hong Trio. Mengetahui bahwa XPPHU suka berlari, Sam SN datang untuk menjemput, kebetulan bertemu lagi dengan Gege. Melihat sebuah mobil melaju kencang, Gege buru-buru menarik XPPHU, tetapi justru dirinya sendiri yang jatuh terkilir pergelangan tangan. Dia diam-diam memberi isyarat kepada Sam SN untuk memberinya kesempatan mendekati XPPHU. Sesampainya di klinik pengobatan tradisional Tionghoa langganan XPPHU, Gege melihat foto seorang gadis yang gayanya mirip dengan dirinya saat bertanding anggar. Dr. H menceritakan bahwa itu adalah putri XPPHU bernama VN. Dia suka bermain anggar dan juga pernah datang ke sini karena pergelangan tangannya terkilir. Tetapi
3 tahun yang lalu, VN mengakhiri hidupnya karena patah hati. Dr. H memberikan obat kepada GG dan juga memintanya untuk memberikan kotak hadiah kepada XPPHU. Di dalam mobil, GG mengakui bahwa sebelumnya dia mengikuti kompetisi anggar hanya karena proyek pusat pameran. Dia baru saja mengetahui cerita tentang VN dan bersumpah tidak akan memanfaatkan hal ini untuk mendekatinya. XPPHU tidak menyalahkan GG karena merasakan bahwa tindakannya sangat tulus. Beberapa hari terakhir bermain anggar dan berlari bersamanya membuatnya berpikir putrinya telah kembali. Dia membuat janji dengan GG 3 hari kemudian untuk menemuinya untuk membahas kerjasama. Setelah tunangannya kembali, Enam Dong mencium aroma obat herbal Tiongkok di tubuhnya. GG menebak bahwa dia memegang berita tentang anjing yang baru saja menemukan bahwa dia terluka. Enam Dong meraih tangan GG dan dengan lembut mengoleskan minyak padanya. Enam Dong menyarankan GG untuk tidak bertindak sendiri karena dia tidak akan bisa menanggung akibatnya jika dia melakukan sesuatu di belakangnya. Setengah mati GG di dermaga, XPPHU mengungkapkan bahwa putrinya tidak suka bermain anggar. Karena dia menyukai olahraga itu, dia melatih putrinya sejak kecil. Melihat GG mulai pusing, XPPHU memutuskan untuk menceritakan kisah lengkapnya. Ternyata VN hanyalah anak yang dia adopsi dari panti asuhan. Dia memberikan VN segala yang terbaik dengan syarat dia tidak boleh meninggalkannya. Namun, ketika VN tumbuh dewasa, dia berani melarikan diri dengan seorang pria. Pria itu adalah Shisi, seekor anjing di bawah An Kuk Hien. Dia membenci An karena tahu putrinya meninggal karena Shisi tetapi tetap menjadikannya pelayan. XPPHU memuji Enam Dong karena pintar memilihnya sebagai pengganti VN. Dia rela melompat ke dalam jebakan karena dia bisa menebus penyesalan terakhirnya. GG mengambil pena dan menusukkannya ke tangan XPPHU lalu melompat ke laut. GG berusaha berenang ke tepi, tetapi obat bius membuatnya pusing. Pada saat dia perlahan tenggelam ke dasar laut, Enam Dong tiba-tiba muncul. Dia berenang langsung ke arah GG, menggenggam erat tangannya. Ciuman Enam Dong yang membuat GG tetap bertahan. Mendengar suara kotak musik, GG tersentak bangun. Enam Dong ingat dia telah melempar kotak musik itu ke laut bersama Fiu. Dia tidak menyangka 5 tahun kemudian, dia belum mati dan kotak musiknya masih utuh. GG menyamakan Enam Dong dengan seorang pemain di atas panggung, yang tahu betul identitasnya tetapi tetap memanfaatkan situasi. Dia menduga Enam Dong tidak hanya mengincar hak waris Tin Diu, sehingga dia tidak tega membiarkannya mati. Enam Dong adalah anak haram, yang membenci An Kuk Hien. Dia menyelamatkan An Kuk Hien dan harus mengorbankan matanya, tetapi dibuang seperti sepatu yang rusak. Jadi, dia ingin An Kuk Hien mengalami perasaan putus asa karena kehilangan segalanya. Enam Dong memuji kemampuan menebak GG, tetapi dia meninggalkan terlalu banyak jejak yang tidak luput dari mata An Kuk Hien. GG berpikir bahwa barang yang sudah retak tidak akan bisa kembali utuh, jadi dia harus tega menghancurkan celah itu. Enam Dong mengundang GG untuk menjadi bidak catur baginya, menjamin bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Esoknya, media memberitakan bahwa XPPHU ditangkap karena menerima suap. GG ingat bahwa asisten XPPHU bernama TBNG yang diam-diam merekam adegan dia dilecehkan. Jika Enam Dong menyuap TBNG, dia bisa menggunakan video itu untuk mengancam XPPHU agar menyerahkan proyek pusat pameran. Jadi, mengapa dia harus menjebloskan XPPHU ke penjara? GG ingin menemukan TBNG untuk mengendalikan Enam Dong. Mengundang pasangan kakak tertua untuk makan malam, Sam SN mengucapkan selamat kepada calon kakak iparnya karena telah melewati cobaan itu. Dia memuji Enam Dong karena hebat, meskipun buta, dia masih bisa mengalahkan anak buah XPPHU, dan bahkan melompat ke laut untuk menyelamatkan istrinya. An Kuk Hien bertanya kepada putranya, sejak kapan dia bisa melihat? Enam Dong melepas kacamatanya, mengakui bahwa dia bisa melihat sebelum pergi ke Haichao. Jingjing bertanya-tanya apakah kakak tertua berpura-pura buta untuk memanfaatkan rasa bersalah ayah. Dia ingat ayah paling membenci orang-orang munafik, jadi Enam Dong tidak layak mewarisi Tin Diu. GG mempertanyakan semua orang apakah mereka pernah merasa putus asa saat terjebak dalam kegelapan tak berujung. Enam Dong harus hidup dengan perasaan itu selama 5 tahun, dan juga kehilangan hak untuk mewarisi Tin Diu. Dia hanya ingin ayah mengingat pengorbanannya dan membiarkannya kembali untuk berkontribusi pada Tin Diu. Dia tahu bahwa XPPHU sangat membenci ayah, jadi dia meminta GG untuk mendekatinya dan mendapatkan bukti korupsinya. Karena jika XPPHU masih memegang posisi ketua komite tender, maka Tin Diu atau Tin Hong jangan bermimpi untuk memenangkan proyek pusat pameran. An Kuk Hien memaafkan Enam Dong karena sangat puas dengan apa yang telah dilakukan putranya. Sebaliknya, dia menyalahkan Sam SN karena tidak
tidak cukup kompeten untuk menyingkirkan batu sandungan seperti XPPHU. Dia ingin memberi hadiah kepada calon menantunya sebuah desain dari arsitek wanita terkemuka di masa lalu, bernama Enam Lan. Enam Dong buru-buru menggenggam tangannya, diam-diam menenangkan GG. Dia ingat saat dia meneliti proyek pusat pameran, dia telah melihat banyak desain lama Tin Diu, termasuk Nin High Square karya Enam Lan. An Kuk Hien memberikan kembali desain itu kepada GG, karena dia melihat semangat Enam Lan di masa lalu pada dirinya. Dia mengumumkan bahwa dia akan memulai kembali proyek Nin High Square. Siapapun yang menjadi pewaris Tin De akan bertanggung jawab membangun Nin Hai. Melihat desainnya, GG tahu An Kuk Hien sedang menyelidiki identitasnya. Enam Dong berpikir Sam SN mengadakan jamuan makan ini karena dia mendengar berita tentang matanya yang telah sembuh. Dia bertanya-tanya apakah GG adalah teman atau musuh. Dia menegaskan bahwa dia adalah pisau tajam di tangannya. Enam Dong tiba-tiba mendorong GG ke dinding, mengingatkannya untuk tidak menyanyiakan usahanya. Enam Dong memaksa GG untuk pindah ke rumahnya besok, tidak boleh lepas dari pandangannya sedikit pun. Saat lari pagi dengan Sam SN, GG mengatakan ketua komite tender yang baru, bernama Hoang Trung, sangat jujur. Jika ingin memenangkan proyek pusat pameran, harus tampil baik dalam tender. Dia telah mendapatkan kepercayaan Enam Dong dan akan diam-diam mengambil penawaran tender untuk Sam SN. Sementara itu, Enam Dong telah memperbaiki kotak musik untuk GG. Ternyata saat kecil, mereka pernah bertemu. Dia kehilangan kotak musik, jadi dia memintanya untuk membantunya mencarinya. Enam Dong mengambilnya dari celah batu, tetapi tidak sengaja mematahkan lengan bonekanya. GG memaksanya untuk menggantinya dengan mengajarinya memainkan lagu ini. Pindah ke rumah Enam Dong, semua perangkat elektronik GG disita. Dia pergi ke kamar untuk menemui Enam Dong dan melihatnya sedang berlatih tinju dalam kegelapan. Dia bertanya, mengapa dia menyimpan barang-barangnya. Enam Dong mengatakan bahwa dia perlu berhati-hati karena dia memiliki terlalu banyak catatan kriminal. Dia tidak memintanya melakukan apapun, hanya menjadi tunangannya dengan sepenuh hati. Sementara Enam Dong merancang rencana, GG terus-menerus memesan barang-barang mewah dengan uangnya. Asistennya yang bernama Bepham merasa kasihan karena harus menggantikan tuannya. Dia diam-diam memesan kamera tersembunyi di dalam makanan, sehingga Bepham tidak menyadarinya. Dia memasang kamera di mana-mana, agar Tiup Ha bisa memantau aktivitas Enam Dong. Dia melaporkan bahwa Enam Dong telah menyelesaikan dokumen tender, dan Bepham tertidur di luar pintu kamar GG. Saat Enam Dong sedang mandi, GG menyelinap ke kantor untuk melihat dokumen tender. Dia belum sempat menyalinya, ketika Tiup Ha memberitahu bahwa Enam Dong sudah selesai mandi. Dia pun buru-buru mencatat beberapa data penting. Di luar, dia sedang menuju ke kantor. GG sempat mematikan komputer dan bersembunyi, tetapi lupa earphone-nya di atas meja. Dia pura-pura membuat kejutan untuk diam-diam mengambil barangnya. Mendengar dia ingin mengucapkan selamat atas selesainya dokumen tender, Enam Dong meminta hadiah. Dia melepas ikat rambutnya, lalu mendekat ke arahnya. Enam Dong, apakah kau puas dengan hadiahku? Enam Dong bingung, lalu membalas GG dengan kuat. Dia mendekatkan mulutnya ke telinga GG, berbisik bahwa dia adalah karnivora, dan GG terlalu lemah sehingga dia tidak tertarik. Dia mengambil earphone-nya, lalu meminta izin untuk kembali ke kamar. Saat tertangkap basah menyelinap keluar, Enam Dong mengingatkan GG bahwa sebelum hari tender, dia tidak boleh meninggalkan rumahnya setengah langkah pun. Dia takut GG akan mengambil alasan untuk menghirup udara segar, agar bisa keluar menemui orang lain. GG harus mengirimkan pesan kepada Sam SN sebelum tender, jadi dia harus melukai dirinya sendiri. Dia menumpahkan iga babi rebus yang panas, tanpa diduga Enam Dong menahan air panas itu untuknya. Sesampainya di rumah sakit, dokter mendiagnosis Enam Dong menderita luka bakar tingkat 2, dan menyarankan agar dia membersihkan lukanya selama beberapa hari. GG bertanya-tanya mengapa dia melindunginya. Enam Dong menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan pisau yang bagus menjadi tumpul. GG, kau pantas untuk aku bayar mahal. Saat bertemu GG di lobi rumah sakit, Sam SN memuji trik menyakiti diri sendiri bawahannya, yang juga melukai Enam Dong. Dia memberikan data kepada Sam SN, agar dia bisa mengubah rencana tender. Sementara itu, Bepham kagum pada GG, yang tidak ragu melukai dirinya sendiri untuk menyampaikan pesan kepada Sam SN. Enam Dong berpikir dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya, apalagi luka bakar kecil. Jika harus berkorban, dia berharap orang itu adalah dirinya. Bepham bertanya, apakah dia jatuh cinta pada GG? Enam Dong dengan bingung menyangkalnya, karena dia hanya mementingkan gambaran besar. Sebelum tender, GG bertanya tentang luka di tangan Enam Dong. Dia memintanya untuk memilihkan dasi, agar bisa membawa keberuntungan baginya. Dia melihat dasi yang sangat mirip dengan gayanya, seperti duri yang tersembunyi di balik bunga. GG mengingatkan suaminya, hati-hati jangan sampai tertusuk duri. GG, selain kau,
tidak ada yang bisa melukaiku. Enam Dong meminta tunangannya untuk tinggal di rumah, menunggunya kembali dengan kemenangan. GG berjanji akan pergi ke dapur, memasak satu meja penuh makanan untuknya. Dia mengambil kesempatan saat Bebham asyik bermain game, lalu membakar wajan minyak dan melarikan diri. Sementara itu, juri mengumumkan bahwa pemenang tender proyek pusat pameran adalah Tin Hong. Enam Dong merasa puas, di tengah kemarahan di hati Sam SN. Di sisi lain, GG telah menemukan TBNG. Dia tidak akan mengungkit masa lalu, jika dia menyerahkan video yang direkam secara diam-diam dan mengungkapkan siapa yang menyuruhnya. TBNG hendak melawan, tetapi tiba-tiba dia pusing hingga pingsan. Setelah dia sadar, GG mengancam akan menusuk jarum ke mata TBNG. Dia akhirnya mengaku bahwa orang di belakangnya adalah Chao Sam SN. Dia tahu betul bahwa XPPHU membenci An Kuk Hien dan tidak akan pernah memberikan proyek pusat pameran kepada Tin Diu. Jadi, dia berjanji akan memberikan 10% saham Tin Diu kepada XPPHU dengan hadiah tambahan berupa GG. Tetapi Sam SN tidak ingin kehilangan saham, jadi dia menyewa TBNG untuk merekam XPPHU memperkosa GG untuk mengancamnya. Tetapi ketika TBNG datang ke tempat pertemuan untuk menyerahkan USB kepada Sam SN, dia dipukul pingsan oleh orang lain. Dari BNG diam-diam memotong tali yang mengikatnya, lalu tiba-tiba menyerang GG. Seseorang bertopeng menyelamatkannya, yaitu Shisi. Enam Dong berterima kasih kepada tunangannya yang telah bersusah payah menyampaikan pesan kepada musuh, membantunya menang besar dalam tender. Tetapi dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memikirkan setiap langkahnya, sehingga mendorongnya jatuh ke tangan bajingan ini. GG meminta Enam Dong untuk berhenti, karena dia tidak perlu mengotori tangannya dengan orang jahat. Dia mencoba melihat luka di leher GG, tetapi dia menghindar, mengembalikan pena kepada Shisi. Dia menebak ini adalah tanda cinta antara Shisi dan VN. Selain itu, Shisi bersekongkol dengan Enam Dong untuk membalas dendam pada XPH, dan diam-diam memasang pelacak untuk mengikutinya. An Kuk Hien, dia adalah orang yang bisa mengorbankan apa saja, bahkan anak-anaknya. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak buru-buru menyerang TBNG untuk melihat reaksi Enam Dong ketika Viu dalam bahaya. Dia tahu Enam Dong tidak hanya menghargai kemampuannya tetapi juga sangat peduli padanya. Dia menyarankan Enam Dong untuk tidak menjadi seperti dirinya, yang hingga kini hanya tahu menyesal. Bertemu GG secara pribadi, Enam Dong memberinya USB yang diambil Shisi dari TBNG. Dia memintanya untuk menyerahkannya ke polisi untuk melaporkan percobaan pemerkosaan XPPH yang tidak berhasil dan Chao Sam SN yang memperkeruh suasana. Enam Dong melemparkan USB itu ke perapian karena musuh terakhirnya adalah An Kuk Hien. Jika karena Chao Sam SN dia harus menghancurkan GG, itu benar-benar tidak sepadan. GG, kau takut aku menahanmu di sisiku untuk terus-menerus menyiksamu. Seperti 5 tahun yang lalu kau membuatku buta dan aku membuangmu ke laut, maka kita sudah impas. GG menebak Enam Dong membuangnya ke laut untuk berakting di depan An Kuk Hien. Karena dia memiliki banyak cara untuk menyakitinya tetapi memilih tempat yang penuh dengan kapal nelayan. Jika kita sudah impas, sudah saatnya kita bekerja sama. Setiap tender dibatalkan karena ada orang yang melaporkan bahwa perusahaan Hien De mencuri penawaran dari grup Tin Diu. GG menebak Chao Sam SN telah menyuap orang yang bertanggung jawab atas tender Hien De. Dia ingin berakting bersama Enam Dong agar Sam SN berpikir dia masih bekerja untuknya. Kembali ke rumah, GG menemukan bahwa pembantu bernama Mai adalah kaki tangan Chao Sam SN. Enam Dong tiba-tiba datang, memberi isyarat kepada GG untuk memulai sandiwara bersamanya. Dia menanyainya mengapa dia menyelinap ke kantornya di tengah malam untuk mengacaukan barang-barang Chao Sam SN. Dia menebak bahwa sebelumnya dia memberikan penawaran kepadanya dan bahkan berani membuat dirinya terbakar. Melihat mata GG yang bergetar, Enam Dong berpura-pura memaksanya kembali ke kamar. Dia tidak sengaja meletakkannya di tempat tidur dengan sedikit keras sehingga dia buru-buru meminta maaf. GG melihat saudari Mai sedang mengawasi, lalu dia berusaha keras untuk melawan. Enam Dong mengerti maksudnya dan segera menggunakan dasi untuk mengikat tangannya. Dia memutuskan untuk membuat GG kelaparan selama 3 hari untuk melihat apakah dia masih punya kekuatan untuk berteriak. Keesokan harinya, saudari Mai datang untuk membawakan sarapan untuk GG. Dia meminta saudari Mai untuk melepaskannya sebentar agar dia bisa pergi ke toilet dan makan. Melihat GG berhasil melarikan diri, saudari Mai buru-buru mengirim pesan kepada tuannya. Setelah bertemu Sam SN, GG menamparnya dengan keras. Dia telah berusaha keras untuk menyampaikan pesan, tetapi dia berani kalah dalam tender. Sam SN tertawa terbahak-bahak karena dia bahkan belum menyalahkan kertas penawaran darinya. Namun, dia tidak meragukan orang-orangnya. Enam GG, aku menyukaimu
bertemu karena kita adalah tipe orang yang sama. Kita lahir tidak dengan sendok emas di mulut, tetapi ingin melawan takdir. Sam SN mengungkapkan, Enam Dong alergi jahe. Di hari ulang tahun Enam Dong, GG hanya perlu meneteskan beberapa tetes jahe murni ke dalam makanannya, yang akan membuatnya menjadi batu loncatan bagi kita untuk mencapai posisi tertinggi. Di rumah, Kidong ingin mengantarkan makan siang ke Gege. Nona Mei kaget takut tuan rumah akan ketahuan. Tapi Gege sudah di rumah dan sedang duduk merancang. Dia ingin menggunakan metode baru untuk menebus dosa menyiarkan berita untuk Samson. Lee menyerang Han Yu dari belakang selama mereka tidak meninggalkan permainan di bawah pengawasannya. Sejak saat itu, Gege secara terbuka bekerja dengan Kidong. Setelah menyelesaikan desainnya, Gege ingin membuat semangkuk mie ulang tahun untuk menenangkan hubungannya dengan Kidong. Diam-diam dia meneteskan air jahe ke dalam makanannya, membantu Nona Mei melapor kepada tuannya. Di kamar Kidong, Gege marah karena dia membuatnya sibuk sampai dia lupa hari ulang tahunnya sendiri. Kidong terdiam sesaat, lalu mengatakan dia tidak pernah merayakan ulang tahun. Tapi hidangan di tangannya adalah jenis mie gulung yang paling disukai ibunya. Gege menggunakan korek api sebagai pengganti lilin, agar Kidong bisa membuat permohonan ulang tahun. Dia berbisik di telinganya bahwa dia telah memasukkan air jahe ke dalam makanan. Setelah Kidong selesai membuat permohonan, dia mulai makan mie panjang umur. Melihat dia tiba-tiba sesak napas, dia meminta Nona Mei untuk memanggil ambulans. Di sisi lain, Samson dengan senang hati menonton video. Asistennya melaporkan bahwa Nona Mei baru saja mengirim pesan, Kidong pasti tidak bisa menghadiri pelelangan besok. Pada pelelangan, Samson dengan percaya diri yakin akan kemenangan. Tibalah giliran perusahaan Tiongkok untuk mempresentasikan rencana mereka, tetapi perwakilannya belum datang. Pembawa acara akan mengumumkan bahwa perusahaan Tiongkok telah mengundurkan diri dari kompetisi, tetapi pintu tiba-tiba terbuka. Kidong memimpin tunangannya untuk mempresentasikan rencana desain pusat pameran. Dia berpendapat bahwa sejak dahulu, Ninghai dikenal sebagai daerah sungai dan air Jiangnan. Karena itu, ia memasukkan citra payung tradisional ke dalam desainnya. Dia berpikir bahwa pusat pameran tidak hanya berfungsi sebagai tempat pameran, tetapi juga perlu menyampaikan karakteristik lokal. An Kuoshuan tertawa terbahak-bahak karena Chow Samson tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan putranya. Benar saja, ketua komite lelang sekali lagi menyebut nama perusahaan Tiongkok. Saat bertemu dengan kakaknya, Samson memuji rencana mengelabui lawan sebagai hal yang luar biasa. Dia mengingatkan Kidong agar berhati-hati dengan pisau tajam seperti Gege. Kidong berpikir bahwa Gege juga yang memegang pisau, sementara Samson hanyalah ikan di atas talenan. Ini adalah pertama kalinya Samson melihat kakaknya membela seseorang, jadi dia menebak bahwa Kidong benar-benar menyukai Gege. Kidong dengan marah memukul wajah Samson, memperingatkannya untuk tidak menyentuh wanitanya. Sesampainya di rumah, Gege membalut luka Kidong. Dia merasa lega saat melihat wajah marah Chow Samson. Dia hanya menyesal karena belum bisa memasukkannya ke dalam penjara. Mendengar Kidong menyesali mie panjang umurnya, Gege telah menyiapkan kejutan lain untuknya, yang dijamin lebih enak dari kemarin. Dia duduk minum dan menyuruhnya minum susu hangat yang baik untuk kesehatan. Setelah menghabiskan semua alkohol, Gege ingat bahwa dia adalah peminum terbaik di seluruh bar. Dia melarang Kidong untuk menatapnya dengan mata kasihan. Dia melihat bahwa dia sangat membenci An Kuoshuan, mungkinkah dia bukan ayah kandung Kidong? Gege, saya juga berharap saya bukan putra musuhmu. Membawa Gege ke kamar, Kidong diam-diam menatapnya. Dia tidak bisa menyangkal darah yang mengalir di tubuhnya, jadi dia tidak pantas mencintainya. Dia membuat janji dengan An Kuoshuan untuk memancing. Samson mendengar bahwa di masa lalu, dia dan ayahnya serta Fuse Hen bekerja sama dalam bisnis. An Kuoshuan ingat ayah Samson suka memancing, jadi dia dan Fuse Hen mengumpulkan uang untuk membelikannya joran impor. Samson bercerita sebelum dia masuk penjara. Ayahnya menggunakan joran itu untuk memancing di sini. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh, dan dengan paksa melepaskan diri dari taman kebahagiaan. An Kuoshuan diam-diam ingat bahwa di masa lalu, dia telah mengancam ayah Samson untuk mengambil semua tanggung jawab. Dia mengatakan dia telah berusaha sekuat tenaga untuk melatih Samson, dan juga berharap dia bisa menanggung grup tim Dieu. Tapi Samson, setelah bertahun-tahun belajar di luar negeri, masih kalah dari seorang ayah tua yang canggung. Samson tahu ayahnya memiliki kelemahan fatal, yaitu mudah dimanfaatkan orang lain. Dia menunjukkan rekaman An Kuoshuan bersekongkol untuk memenjarakan Fuse Hen. Dia awalnya tidak ingin mempublikasikannya, tetapi Kidong memaksanya sampai ke batasnya. Dia mengatakan bahwa ayahnya meninggal secara tidak jelas di penjara, tetapi kehidupan anak-anaknya masih sangat panjang. Ketika dia bangun, Gege mendengar berita bahwa An Kuoshuan menunjuk Chow Samson sebagai direktur utama perusahaan anak Tiongkok untuk bertanggung jawab atas proyek pusat pameran. Kidong diturunkan menjadi wakil direktur Tiongkok. Di sisi lain, An Kuoshuan melihat putranya masih sangat tenang. Kidong menduga ini hanyalah penundaan karena ayahnya menyerahkan pusat pameran kepada Chow Samson. Tetapi
tetapi belum mengumumkan siapa yang memiliki grup Tin Hyo. Tuan An mengatakan dia akan secara terbuka menunjuk Samson sebagai penerus grup seminggu kemudian. Ki Dong memastikan dia akan menyelesaikan kekhawatiran ayahnya selama waktu ini. Saat bertemu Gege, Samson membual bahwa dia tidak hanya mengambil alih Tin Hyo tetapi juga mendapatkan 30% saham di grup. Dia menyamakannya dengan kecoak yang tidak akan mati meskipun dipukul berulang kali. Dia bertanya-tanya seberapa licik rencananya untuk dapat memanfaatkan An Kuo Xuan. Samson mengungkapkan bahwa dia hanya memancing dengan ketuaan dan menjatuhkan cukup umpan untuk mendapatkan ikan besar. Dia meletakkan tangan Gege di hatinya, memaksanya untuk merasakan darahnya yang mengalir karena pengkhianatan. Samson kehilangan kendali, memaksakan diri pada Gege di kantor. Ki Dong muncul tepat waktu, memukulnya hingga jatuh ke tanah. Dia menunduk untuk memikatnya sedikit lebih banyak. Ki Dong baru saja mengambil bingkai foto di dekatnya dan memukul kepala si brengsek itu. Ternyata, Chow Samson sengaja menjebak Ki Dong untuk ditahan sebelum rapat pemegang saham. Hami menemukan bahwa adik perempuannya bernama Handi baru saja jatuh ke dalam perangkap Chow Samson. Dia ingat dia mengatakan dia pernah pergi memancing dengan An Kuo Xuan. Xiao Po mencari tahu profil pribadinya dan menemukan bahwa Samson sering memancing di Danau Wangsin. Setelah bertanya-tanya, Xiao Po melaporkan bahwa seseorang melihat Samson bertukar kata dengan An Kuo Xuan lalu melemparkan sesuatu ke danau. Akhirnya, penyelam menemukan pena perekam. Karena perangkat itu terendam air terlalu lama, hanya kata-kata An Kuo Xuan yang bisa dipulihkan, menyalahkan Fuse Hen atas semua tanggung jawab dalam proyek alun-alun. Gege ingin memanfaatkan Chow Samson, memaksanya untuk menukarnya dengan rekaman lengkap. Xiao Po melaporkan bahwa dia telah menyelidiki kecelakaan ski An Jingjing dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah pelaku kecelakaan itu keluar dari penjara, ia menghilang tanpa jejak. Tetapi dia memiliki kerabat bernama Tran Haye yang bekerja di toko gaun pengantin. Saat bertemu Tran Haye, Gege menemukan dia diintimidasi oleh Jingjing. Dia menuduh Tran Haye merayu Samson sehingga dia menerima sejumlah besar uang. Gege secara terbuka merekam video, mengancam akan memasukkan Jingjing ke penjara untuk mengunjungi Ki Dong. Tran Haye berterima kasih kepada Gege, jadi dia mengungkapkan bahwa dia secara teratur menerima uang dari Samson untuk ditransfer ke orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan Jingjing, bernama Liao Fi. Namun, Tran Haye juga tidak tahu di mana Liao Fi berada. Membuat janji untuk bertemu Samson, Gege mengatakan bahwa saudara-saudara Liao Fi setuju untuk menuduh Samson merugikan Jingjing. Samson harus menukar rekaman lengkap di mana An Kuo Xuan mendesak ayahnya untuk menyingkirkan Fuse Hen. Tapi dia tahu Gege belum pernah bertemu Liao Fi, karena dia sebelumnya telah memberi Liao Fi identitas baru. Samson ingin Gege bersamanya dengan imbalan rekaman. Jika dia tidak setuju, dia hanya bisa membunuh wanita Ki Dong. Liao Fi tiba-tiba muncul, setuju untuk bersaksi melawan Samson. Ternyata Ki Dong telah lama menyelidiki bahwa Liao Fi takut Samson akan membunuhnya, jadi dia bersembunyi di pusat penahanan. Hami harus menyerang mimpi untuk masuk ke penjara mencari saksi. Samson mengancam akan mempublikasikan hal-hal buruk An Kuo Xuan untuk menyeret semua orang bersamanya ke dalam kematian. Jingjing telah mendengar semuanya tetapi masih memberi tunangannya kesempatan untuk menjadikannya sandera. Samson mendorong Jingjing keluar untuk menangkap Gege. Dia memukulnya hingga pingsan lalu membawanya ke mobil. Ki Dong bergegas mengejarnya. Sesampainya di dermaga, Samson mengunci gerbang besi untuk menunggu seseorang membawanya menyeberangi laut. Ki Dong mengambil tongkat terus-menerus mendobrak kunci pintu. Saat Samson sedang mendengarkan telepon dari orang yang akan membantunya, tak disangka dia melemparkan api ke dalam tangki bensin. Ki Dong menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendobrak pintu. Terlepas dari bahaya yang ada, ia lari untuk menyelamatkan Gege. Api yang besar membuatnya jatuh, namun dia masih berusaha menggunakan punggungnya untuk melindunginya. Pada saat dia menjadi tidak sadar, Ki Dong mendengar suara ibunya memanggil. Dia pernah bahagia bersama ibunya, sampai ibunya meninggal karena kanker tiroid. Dia sendirian tanpa dukungan, jadi dia ingin mengikuti ibunya. Suara Fiu Fiu menariknya kembali. Ki Dong terbangun, melihat Fiu Fiu terbaring di sampingnya. Hamlock menemukannya, lalu pura-pura menutup matanya. Dia melihat Ki Dong berkeringat banyak, jadi dia dengan lembut menyekanya. Merasakan dia akan membersihkan dadanya, Ki Dong begitu gugup sampai jantungnya hampir melompat keluar. Tepat saat Xiao Po memanggil Fiu Fiu keluar, yang membuatnya mulai menanti. Bu Fen keluar dari kamar mandi, terkejut saat melihat Ki Dong bangun. Fiu Fiu mendengar suara, dan buru-buru bertanya pada Bu Fen apa yang terjadi. Bu Fen menyalahkan Fiu Fiu karena ceroboh, infusnya sudah habis tetapi dia tidak tahu. Dia menyuruhnya, sebagai pasien, untuk cepat pulang dan beristirahat. Bu Fen menduga bosnya pura-pura koma, untuk menikmati perhatian dan perawatan Fiu Fiu. Keesokan harinya,
Fiu Fiu melaporkan bahwa dia telah keluar dari rumah sakit, jadi dia datang ke Trongnon sebagai tunangan Kidong. Dia meminta Bu Fen untuk menyerahkan semua pekerjaan di sini padanya, dan cepat pulang dan beristirahat. Bu Fen tidak punya pilihan selain mematuhi calon nyonyanya. Fiu Fiu membawa baskom berisi air hangat untuk membersihkan tubuh Kidong. Dia mendekat menyeka setiap inci wajahnya. Saat sampai di bagian bawah tubuhnya, jantung Kidong terasa seperti akan melompat keluar. Mendengar mesin berbunyi keras, Fiu Fiu panik dan memanggil ambulans. Dokter mendiagnosis detak jantung pasien cepat, yang menunjukkan dia akan segera bangun. Tapi dia sudah lama berbaring di tempat tidur, jadi keluarganya harus sering membalikkan badannya untuk dipijat. Fiu Fiu mematuhi saran dokter, membalikkan tubuh Kidong agar mudah dibersihkan. Merasakan tangannya menyentuh punggungnya, membuatnya tidak tahan. Fiu Fiu melihat Kidong mencengkram erat sisi tempat tidur dan menyadari dia pura-pura koma. Dia akan melepaskan celananya, memaksanya untuk bangun. Fiu Fiu berterima kasih kepada Kidong karena telah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia akan merawatnya sebelum dia keluar dari rumah sakit. Kidong, aku sangat takut kamu akan tidur selamanya. Pada hari dia keluar dari rumah sakit, Kidong ingin menikmati makan malam romantis dengan Fiu Fiu. Bu Fen menyalakan kembang api untuk merayakan selamatnya bosnya dari bahaya, secara tidak sengaja merusak rencana Kidong. Dia memberi asistennya 1 menit untuk menghilang dari pandangannya, jika tidak, dia tidak akan menerima bonus akhir tahun. Sebelum mundur, Bu Fen melaporkan bahwa besok malam, ketuaan akan mengadakan pesta untuk merayakan putranya yang memenangkan proyek pusat pameran. Mendengar Bu Fen mengeluh bahwa rambut bosnya agak panjang, Fiu Fiu ingin memotongnya sendiri untuk Kidong. Dia menyesuaikan setiap helai rambut, meniup lembut rambut-rambut kecil di bahunya. Kidong dengan lembut menatapnya. Gadis nakal itu mencukur jenggotnya. Tenggorokannya terus bergerak saat jarak di antara mereka semakin dekat. Kidong meraih tangan Fiu Fiu, perlahan mendekati bibirnya. Fiu Fiu tidak siap, jadi dia buru-buru menghindari ciumannya. Melihat wajah bosnya yang murung, Bu Fen menyarankan Kidong untuk mengambil risiko. Jika tidak, gadis yang dia lindungi saat masih muda, pada akhirnya akan menjadi istri orang lain. Di rumah sakit, polisi berjaga di sisi Samson siang dan malam. Jing Jing tahu dia yang menyebabkan dia kehilangan kakinya, tetapi dia juga membawakan terlalu banyak kebahagiaan. Dia dengan keras kepala percaya bahwa dia mencintainya, jadi dia ingin berjuang untuk masa depan mereka berdua. Di dalam mobil dalam perjalanan ke pesta makan malam, Bu Fen melihat kedua bosnya sedikit tegang, jadi dia menyalakan musik untuk meramaikan suasana. Kebetulan stasiun radio memutar lagu ciuman perpisahan, yang membuat mereka semakin canggung. Kidong mengingatkan Fiu Fiu untuk tidak membiarkan situasi canggung di antara mereka memengaruhi kerja sama mereka. Sesampainya di pesta, Kidong untuk pertama kalinya tampil di depan umum bersama tunangannya. Dia naik ke atas panggung, secara proaktif meminta untuk memulai proyek alun-alun Ninghai, dan juga menunjuk tunangannya sebagai kepala desainer. Ketuaan memuji putranya karena ambisius, tetapi proyek-proyek utama seringkali sangat rumit. Kidong mengumumkan bahwa dia akan menggunakan semua uangnya sendiri dan perusahaan anak Tiongkok untuk berkontribusi pada proyek alun-alun Ninghai. Dia memastikan bahwa dalam 2 bulan, dia akan membuat proyek beroperasi di jalur yang benar. An Kuo-Xuan menyuruh putranya untuk menyiapkan rencana yang layak untuk meyakinkan Dewan Direksi. Fiu Fiu berterima kasih kepada Kidong karena telah memberinya hadiah yang paling berarti. An Kuo-Xuan, saat Kidong pergi untuk menyambut tamu, datang untuk mengundang calon menantunya minum anggur. Tetapi dia berpura-pura tidak mengenal Fiu Fiu dan berterima kasih kepada ketua karena telah mempekerjakannya untuk membuat koktail untuk pesta tersebut. Ternyata ibu angkat Fiu Fiu telah kembali dan mengucapkan selamat kepada An Kuo-Xuan karena telah memulai kembali proyek alun-alun Ninghai. Saat bertemu dengan ibu angkatnya secara pribadi, Fiu Fiu mengakui kesalahannya karena kembali ke negara itu tanpa izin. Nyonya Muin menyalahkan putrinya karena terburu-buru dan hampir jatuh ke dalam perangkap An Kuo-Xuan. Ternyata dia diam-diam telah menyelidiki An Kuo-Xuan, jadi dia menyuap Barbie sebelum pesta. Dia berpesan kepada putrinya untuk berhati-hati di setiap langkah dan tidak pernah membiarkan An Kuo-Xuan memanfaatkannya. Sebelum pesta berakhir, Jing Jing tiba-tiba datang untuk memberikan hadiah kepada kakaknya. Dia awalnya mengira Kidong hanyalah anak haram, tetapi dia tidak menyangka identitasnya lebih kotor. An Kuo-Xuan memberi isyarat kepada asistennya untuk membawa Jing Jing keluar, tetapi dia sudah kehilangan akal sehatnya. Jing Jing memutar video, mewawancarai tetangga lama ibu Kidong. Mereka mengatakan ibunya mengira dia cantik, jadi dia merayu orang kaya. Ketika mereka memintanya untuk melakukan aborsi, dia menolak dan menuntut An Kuo-Xuan karena telah mempermalukannya. Fiu Fiu bergegas ke ruang teknis, mematikan seluruh sistem kelistrikan. Kidong ingat saat kecil, ibunya berkali-kali memukulnya karena berani menerima kasih sayang An Kuo-Xuan. Dia selalu mengingatkan putranya bahwa nama keluarganya adalah Ki, bukan An. Nyonya
Yang Lin datang untuk menyemangati Qidong karena ada hal-hal yang tidak bisa disangkal. Dia memiliki darah An Kushuan dan juga memiliki masa lalu yang buruk. Dia ingat 5 tahun yang lalu, Qidong menyelamatkan Fiu Fiu dalam sebuah insiden tanpa sedikit pun kecerobohan. Namun di pesta itu, dia terus-menerus membiarkan tangannya agar Barbie dan An Jingjing muncul. Dia pikir Qidong telah kehilangan kemampuannya untuk menilai karena perasaannya. Jadi dia tidak ingin putri angkatnya terlibat dengannya. Sesampainya di rumah, Qidong melangkah ke sebuah ruangan rahasia. Di sana digantung banyak foto Fiu Fiu, gadis yang tidak bisa dia lupakan. Liburan musim panas tahun itu bersamanya telah membuatnya tetap tinggal dalam kehidupan yang penuh duri ini. Tapi ibu angkat Fiu Fiu benar, dia hanya akan membahayakan dia. Di sisi lain, An Kushuan menghukum Jingjing. Dia meminta putrinya untuk membuka matanya, jangan berpikir Chow Samson mencintainya. Dia tanpa ampun membuatnya harus duduk di kursi roda seumur hidup karena status menantu keluargaan. Mengenakan gaun pengantin di atap rumah sakit, Jingjing mengingat rasa sakit kehilangan kakinya. Pada saat hidupnya paling gelap, Samson membawa cahaya, membuatnya salah mengira itu adalah keselamatan dalam keputusasaannya. Namun kenyataannya, dialah yang mendorongnya ke dalam kegelapan. Gege mempertanyakan, apakah Jingjing bertekad untuk mati karena seseorang yang tidak mencintainya? Dia berpikir Jingjing tidak bisa melihat Samson yang sebenarnya karena dia terlalu palsu. Jadi, mengapa harus menyakiti diri sendiri karena kesalahan orang lain? Mendengar Jingjing masih ingin mati, Gege membantunya. Gege juga menggambarkan secara rinci perasaan yang harus ditanggung Jingjing saat jatuh ke tanah. Gege mengantarkan Jingjing hingga ke batas hidup dan mati baru menariknya kembali. Gege memberitahu Jingjing bahwa dia harus hidup untuk melihat orang jahat dihukum. Melihat langit bergemuruh, Gege memberikan payung kepada Jingjing. Karena setelah ini, dia harus belajar melindungi dirinya sendiri. Tepat saat Bu Fen menelepon, Qidong sedang berada di kuburan di pemakaman. Berdiri di bawah payung Fiu Fiu, Qidong mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia tersesat. Dia berterima kasih kepada Jingjing karena telah mengingatkannya siapa dirinya. Dia berpikir dia telah menebak bahwa ledakan di dermaga adalah ulah An Kushuan. Dia ingin Samson dan rekaman itu tenggelam dalam lautan api. Fiu Fiu meminta maaf karena baru-baru ini sedikit kacau sehingga dia belum menemukan bukti. Fiu Fiu, kita berdua tampaknya menyimpang dari jalur semula. Aku dan kamu harus mengesampingkan perasaan untuk kembali ke posisi kita. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah Fiu Fiu yang ayahnya harus masuk penjara karena An Kushuan, yang ibunya meninggal karena An Kushuan. Hanya ketika dia dihukum, kamu dapat menemukan kembali nama aslimu. Mendengar berita bahwa Chow Samson bangun, Fiu Fiu bergegas ke rumah sakit. Dia tidak menyangka akan bertemu ayahnya yang panik menuntut untuk mencari mawar yang pernah ditanam Min untuk putrinya. Fiu TRN terdiam ketika melihat Fiu Fiu namun tiba-tiba menangkapnya sebagai sandera. TNG memperingatkan Fiu TRN bahwa jika dia menyakiti Fiu Fiu, dia tidak akan pernah menemukan mawar lagi. Alie An Kuk Hien diam-diam merekam dari jauh untuk menyelidiki identitas Cach Cach. Cach Cach menghibur dan berjanji akan membawa Fiu TRN untuk menemukan mawar. Namun, dia tidak percaya karena semua orang telah membohonginya. Cara Cach pun mengambil tindakan tetapi tidak tega melihat ayahnya ditangkap polisi. TNG buru-buru mengingatkannya bahwa ada seseorang yang mengawasi dari belakang. Tepat saat perawat keluar untuk melapor, Chow Samson melarikan diri. Cach Cach memuji An Kuk Hien yang licik karena menggunakan Fiu TRN untuk menyelidiki identitasnya dan juga membiarkan Chow Samson pergi untuk membungkamnya dengan mudah. Dia berpikir sulit untuk mendapatkan rekaman, satu-satunya cara adalah mendapatkan proyek alun-alun Ninhi. Berdiri melihat Cach Cach dari jauh, TNG merasa kasihan ketika dia harus minum untuk menghilangkan kesedihan. Beb Ham memuji keberanian Cach Cach bertemu kembali dengan ayah kandungnya seolah tidak terjadi apa-apa. TNG berpikir bahwa ketika seseorang menghadapi rasa sakit yang luar biasa, mereka akan secara tidak sadar membalut rasa sakit itu. Di luar dia tersenyum, tetapi luka di hatinya tidak pernah sembuh. Cach Cach melihat seseorang membawa buket mawar ungu dan segera merebutnya. Pria itu mendorongnya, untungnya TNG sempat menopang Cach Cach. Dia menyuruh Beb Ham untuk membayar ganti rugi kepada orang itu, lalu menggendong Cach Cach pulang. Fiu Fiu, ada aku di sini, majulah dengan berani. TNG memberikan ciuman penuh kasih di dahi Fiu Fiu tanpa tahu bahwa dia masih bangun. Pertama kali melangkah ke ruang rahasia TNG, Beb Ham terkejut mengetahui bahwa dia telah jatuh cinta pada Fiu Fiu sejak kecil. Dia bertanya-tanya mengapa TNG tidak mengakuinya. TNG berpikir bahwa Fiu Fiu terlihat kejam di luar tetapi sebenarnya sangat lemah di dalam. Dia adalah putra An Kuk Hien, jadi dia hanya bisa menjadi rekan balas dendam yang paling cocok untuknya. Melihat TNG sibuk menyiapkan sarapan, Fiu Fiu diam-diam pergi lebih dulu. Dia menyuruh Beb Ham untuk membawakan makanan untuk Fiu Fiu dan tidak boleh mengatakan bahwa dia yang memasak. Ketika Beb Ham melewati kamar Fiu Fiu, dia melihat bahwa Fiu Fiu sudah pergi. Kembali ke alun-alun Ninhi yang belum selesai,
Fiu Fiu mengingat saat-saat damai bersama keluarganya. Ibunya merancang alun-alun itu seperti kotak musik, agar menjadi kenangan masa kecil bagi semua anak di Ninhi. Bertemu TNG, Fiu Fiu berterima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk merancang alun-alun Ninhi. TNG memberitahu bahwa dia telah mengambil alih semua dokumen tahun itu, dan akan segera membawanya untuknya. Fiu Fiu ingat dalam rekaman, ada suara orang ketiga. Dia menebak orang itu adalah mata-mata yang diselipkan An Kuk Hien di samping ayahnya. Sesampainya di kantor sementara, TNG diam-diam melihat Fiu Fiu bekerja. Melihat punggungnya lelah, dia diam-diam memerintahkan Beb Ham untuk membeli kasur. Meskipun TNG tidak mengatakannya, Fiu Fiu tahu betul perhatiannya. Berada di kantor hingga larut malam, Fiu Fiu melihat TNG masuk angin, lalu membuatkan obat saat dia keluar mengambil kertas. TNG tahu bahwa dia sama sepertinya, sama-sama diam-diam peduli pada satu sama lain. Mereka saling merindukan, tetapi terpaksa memendamnya di hati. Mengetahui Fiu Fiu lupa makan saat bekerja, TNG membawakan nasi untuknya. Saat itu, Fiu Fiu menemukan tanda tangan di papan persetujuan revisi desain, bukan milik ayahnya. Meskipun goresan pena sangat mirip, ayahnya tidak pernah membuat kait di akhir kata. Selain itu, dia tidak pernah merevisi desain istrinya. Mereka mencari gambar-gambar lama, tanpa tahu bahwa Chow Sem SN sedang menuangkan bensin melalui jendela. Ketika Fiu Fiu mencium bau bensin, api sudah membesar. Dia buru-buru menelepon pemadam kebakaran, sementara TNG berusaha mendobrak pintu. Api dari luar tiba-tiba berkobar, membuatnya pingsan di tanah. Fiu Fiu memadamkan api dengan sia-sia, lalu memeluk TNG. Dia memohon agar dia bangun, untuk bersama menangkap An Kuk Hien. Fiu Fiu, jangan takut. TNG, aku takut ada banyak hal yang tidak terucapkan. Tidak akan ada kesempatan lagi. TNG, aku benar-benar sangat menyukaimu. TNG duduk menggenggam erat tangan Fiu Fiu. Dia mengaku, aku sangat mencintaimu. Akhirnya, TNG berani mengungkapkan perasaannya selama bertahun-tahun. Cinta dalam dirinya berkobar, tidak kalah dengan api di luar. Fiu Fiu berpesan padanya, di kehidupan selanjutnya, kita harus hidup bahagia bersama. Api kembali berkobar, membuat Fiu Fiu pingsan dalam pelukan TNG. Fiu Fiu, kita berhasil sampai ke hari ini setelah melalui banyak kesulitan. Aku tidak akan pernah menyerah, aku pasti akan membawamu keluar. TNG memegang kapak dan mendobrak pintu, akhirnya berhasil membuka kunci luar. Di tengah asap dan api yang pekat, dia berjuang untuk menggendong kekasihnya keluar. Dia jatuh, dan baru merasa lega dan pingsan di samping Fiu Fiu ketika mendengar suara pemadam kebakaran. Seminggu kemudian, TNG selalu berada di samping tempat tidur Fiu Fiu. Menunggu dia bangun, dia menyuruh pacarnya untuk segera makan supir agar paru-parunya bersih. Fiu Fiu mencicipi sesendok sup yang sangat manis, merasakan perhatian detail dari pacarnya. TNG mengaku bahwa saat terjebak dalam kebakaran, dia sangat menyesal tidak memeluk Fiu Fiu dengan erat. Karena dia tidak tahu apakah hari esok akan terjadi dua hal yang tidak terduga lebih dulu. Jadi dia tidak rela hatinya terkubur. Fiu Fiu, aku ingin bersamamu. Melihat TNG perlahan mendekat, Fiu Fiu merasa kasihan pada petunjuk yang hancur dalam kebakaran. TNG berpikir, saat ini tidak cocok untuk membicarakan hal itu. Dia mendekat ke bibirnya, tiba-tiba Fiu Fiu menebak bahwa Chow Samson adalah pelakunya. TNG berpikir, biarkan An Kuk Hien yang mengurusnya. Fiu Fiu berpikir bahwa pelaku pembakaran adalah orang ketiga dalam rekaman. Dia mengambil kesempatan saat TNG tidak memperhatikan, tiba-tiba mencium bibirnya. TNG memanfaatkan momentum itu, tepat saat perawat mengingatkan bahwa waktu kunjungan pasien telah berakhir. Dia berjanji kepada pacarnya, ketika dia keluar dari rumah sakit, dia akan membawanya ke tempat yang jauh. Menunggu putranya kembali, An Kuk Hien mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menangkap pelaku pembakaran. TNG tidak terkejut ketika pelakunya adalah Chow Samson, tetapi dia takut dia akan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan. An Kuk Hien berpikir bahwa rekaman rahasia tidak dapat dianggap sebagai bukti. Namun, jika terungkap, itu pasti akan memengaruhi acara penggalangan dana untuk alun-alun Ninhi. Dia meminta putranya untuk fokus pada proyek dan dia sendiri akan menanganinya secara tuntas. An Kuk Hien tiba-tiba sakit kepala, lalu pingsan. Dokter mendiagnosisnya menderita aneurisma intrakranial pecah yang menyebabkan koma. Sebelum kondisinya stabil, pasien tidak boleh bekerja terlalu banyak. Pada kencan pertama mereka, TNG memegang buket bunga, berdiri menunggu pacarnya di bawah rumah. Dia malu-malu, mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia memberikan bunga kepada seorang gadis. Di pantai desa Tegia, TNG mendengar bahwa saat kecil, Fiu Fiu sering datang ke sini setiap liburan musim panas. Dia menggandeng tangannya,
bersama-sama mengunjungi kembali kenangan masa kecil. Mereka berjalan-jalan di tepi pantai, menikmati rasa cinta yang menyatu dengan suara ombak. Fiu menyadari tempat ini masih sama seperti dulu dan ada sebuah piano baru. Dia duduk memberinya lagu kenangan masa kecil. TNG memandang penuh kasih melihat gadis kecil yang kini telah dewasa. Fiu bercerita bahwa dulu dia pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang kesepian berjalan menuju laut lepas. Dia menyembunyikan kotak musik di celah batu, lalu menyuruh anak itu mengajarinya bermain piano. Dia hanya berharap musim panas anak itu menjadi lebih indah. TNG berpikir kenangan baru akan perlahan menutupi masa lalu yang menyakitkan. Setelah ini, setiap kali anak laki-laki itu mendengar lagu itu lagi, dia akan ingat pernah menghabiskan seluruh musim panas bersama Fiu. TNG memainkan kembali lagu itu, membawa Fiu kembali ke saat-saat yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kembali ke pantai, TNG mendirikan tenda untuk melihat hujan meteor bersama pacarnya. Fiu tidak menyangka, TNG yang tajam bisa begitu romantis. TNG mengatakan dia pada dasarnya membosankan, tetapi bersedia menjadi romantis demi dia. Namun, tiba-tiba hujan turun, merusak rencananya untuk melihat hujan meteor. Fiu ingat, dia pernah menunggu untuk melihat hujan meteor dengan teman kecilnya. Mendengar suara guntur, anak laki-laki itu menyarankan Fiu pulang, tetapi dia bersikeras untuk menunggu hujan meteor. Akibatnya, mereka berdua tidak melihat apa-apa dan demam sepanjang hari. Namun kali ini, hujan berhenti lebih awal, agar Fiu bisa melihat hujan meteor di samping orang yang dia cintai. Dia bertanya-tanya, apakah dia juga percaya pada permintaan sebelum hujan meteor. Fiu, aku tidak pernah percaya, tapi bertemu denganmu membuatku percaya. Fiu mengambil foto, mengabadikan malam pertama kita bersama. Kembali ke perusahaan, TNG mendengar laporan dari Bebham bahwa pihak konstruksi menggunakan beton dengan kekuatan rendah, hanya 60% dari kekuatan desain awal. Pada saat yang sama, Samson mengirimkan rekaman lengkap kepada TNG dan Fiu. Ternyata, suara orang ketiga itu adalah TNG. Dia datang untuk meminta biaya operasi kanker ibunya, serta biaya hidup dan sekolahnya selama 10 tahun ke depan. An Kuk Hien setuju untuk memberikan putranya 1 juta yuan, dengan syarat dia harus merahasiakan apa yang baru saja dia dengar. TNG menduga, Chow Samson telah mengetahui bahwa Cak adalah Fiu. Meskipun saat itu dia masih kecil dan hanya ingin menyelamatkan ibunya, dia benar-benar merahasiakan fakta bahwa An Kuk Hien telah menyakiti Fiu TRN. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan tidak berharap Fiu akan memaafkannya. Di sisi lain, Bang Win mendengar rekaman itu, dia menasihati putri angkatnya untuk bersikap rasional, tetapi Fiu percaya TNG memiliki kesulitannya sendiri. Bang Win mengatakan bahwa dia memiliki bukti yang menuduh pihak konstruksi alun-alun Ninhi, yang secara diam-diam mengganti bahan berkualitas rendah, yang dapat menyebabkan masalah keamanan yang serius. Dia memberikan hak pilihan kepada Fiu, jika dia melaporkan maka dia dapat menjatuhkan grup Xingyao. Tetapi pada saat yang sama, TNG yang bertanggung jawab atas proyek itu, juga tidak dapat menghindari keterlibatan. Di rumah sakit Anginla, Fiu melihat TNG datang menjenguk ayahnya. Dia mengakui kesalahannya kepada ibu TNG, dan juga tidak tahu bagaimana menjadi ayah yang baik. TNG berpikir, kita tidak perlu memainkan sandiwara ayah dan anak yang penuh kasih sayang. An Kuk Hien ingat pertama kali bertemu TNG yang kurus dan hitam, dia bahkan ragu apakah dia darah dagingnya sendiri. Sampai dia datang untuk meminta sejumlah besar uang, barulah dia yakin bahwa itu adalah anaknya. TNG tegas, bahkan mengabaikan hubungan kekeluargaan. An Kuk Hien bertanya, sebenarnya siapa Cak? Dua kata Fiu yang keluar dari mulut TNG membuatnya terdiam. An Kuk Hien tertawa karena putranya sangat mirip dengannya, berani mengkhianati orang yang dicintainya. 3 hari kemudian, An Kuk Hien mengadakan penggalangan dana untuk proyek alun-alun Ninhi. Polisi datang untuk mengumumkan bahwa mereka telah menerima surat laporan yang mengatakan bahwa beton yang digunakan untuk membangun alun-alun tidak memenuhi syarat. Para wartawan berdatangan, mempertanyakan apakah proyek-proyek lain dari Xingyao juga berisiko keamanan. An Kuk Hien mengundang wartawan untuk bertanya kepada polisi, karena dialah yang mengundang mereka ke sana. Polisi mengatakan bahwa setelah penyelidikan, mereka mengonfirmasi bahwa beton Xingyao sepenuhnya memenuhi syarat. An Kuk Hien menggunakan insiden kecil itu untuk menyatakan bahwa Xingyao tidak takut pada surat tuduhan anonim. Dia juga berterima kasih kepada pengirim surat karena telah membuat polisi memeriksa kembali kualitas bangunan. Dia juga mengumumkan bahwa dia telah mentransfer semua sahamnya kepada TNG dan menunjuk putranya sebagai ketua Xingyao. Bertemu Fiu secara pribadi, An Kuk Hien sangat senang bertemu kembali dengan putri teman lamanya. Dia berkomentar bahwa dia lebih pintar dari ayahnya, tetapi masih bekerja berdasarkan emosi. Dia mengatakan
mengatakan TNG sudah tahu bahwa masalah beton hanyalah jebakan yang dia pasang untuk Viu Viu. Dia menebak bahwa dia juga ingin menguji TNG. Jika dia mencegah surat tuduhan itu berarti dia mengkhianati ayahnya. An Kuk Hien merasa puas karena putranya tidak mengecewakannya. Dia menegaskan bahwa nilai Viu Viu di hati TNG tidak sebanding dengan masa depan yang cerah. Beberapa saat kemudian, saham Xinyao tiba-tiba anjlok tajam. TNG mengadakan konferensi pers, mengakui bahwa rantai modal Xinyao terputus karena adanya banyak masalah penipuan dalam data keuangan perusahaan. Selain itu, mantan ketua An Kuk Hien diduga terlibat dalam transfer aset ilegal. Dia mengadakan penggalangan dana kedua untuk proyek alun-alun Ninghi untuk mentransfernya ke rekening luar negeri dan melakukan penjualan singkat terhadap grup Xinyao. Melihat ayahnya buru-buru melarikan diri, TNH bertanya apakah dia akan kembali lagi. Dia bertanya dari awal sampai akhir, apakah anak-anak hanya pion bagi ayahnya. Meskipun pemenangnya adalah TNG atau Chow Sam SN, mereka berdua akan mendapatkan akhir yang sama seperti pion yang dikorbankan. An Kuk Hien berjanji untuk pergi ke luar negeri dan setelah semuanya beres, dia akan menyuruh seseorang untuk menjemput TNH. Dia berpesan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, TNH harus segera pergi dari sini. Bergegas ke dermaga, An Kuk Hien tidak menyangka akan bertemu Viu Viu lagi. Dia juga memegang kunci perahu nelayan yang dia butuhkan. An Kuk Hien menyuruh Viu Viu untuk menyebutkan harga agar dia bisa membeli kunci itu. Dia dengan tegas melemparkannya ke laut karena dia tidak menginginkan apapun selain nyawanya. An Kuk Hien yang terdesak menyerang Viu Viu. TNG datang tepat waktu, menghentikan ayahnya menyakiti orang yang dicintainya. TNG sudah tahu bahwa An Kuk Hien berpura-pura sakit, jadi dia bekerja sama dengan Viu Viu untuk memainkan sebuah sandiwara. Sebelum Viu Viu pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki An Kuk Hien, TNG telah mengakui bahwa dia adalah orang ketiga dalam rekaman itu. Dia mengakui bahwa dia serakah dan ingin menikmati kencan pertama mereka sepenuhnya dengan Viu Viu, jadi dia baru sekarang mengungkapkan kebenaran. Viu Viu tahu TNG saat itu masih kecil jadi dia tidak menyalahkannya. TNG telah menyelidiki laporan keuangan, menemukan bahwa grup Xinyao mengalami defisit besar. Dia menduga An Kuk Hien diam-diam telah memindahkan aset sejak lama, lalu menggunakan pewarisnya sebagai boneka untuk menanggung kejahatan. Dia berpura-pura sakit untuk mendorong TNG mengambil alih Xinyao dengan cepat. Dia harus membalas dengan cara yang sama, mengadakan penggalangan dana untuk mengumpulkan bukti transfer aset An Kuk Hien ke luar negeri. Dia memuji putranya yang mirip dengannya, bersedia membuang hubungan kekeluargaan. TNG ingat An Kuk Hien menganiaya ibunya, jadi dia tidak pernah menganggapnya sebagai ayah. An Kuk Hien menyalahkan TNG karena tidak tahu berterima kasih, tidak mengizinkan putranya mengkhianatinya. Dia mengalami serangan jantung, tetapi menjatuhkan botol obatnya ke tanah. Viu Viu memberikan obat itu kepada musuhnya, agar An Kuk Hien hidup dalam penderitaan. Akhirnya, Viu Viu berhasil membalaskan dendam orang tuanya. Di bawah sinar matahari terbenam, TNG menggenggam tangan Viu Viu, mengingat dengan jelas senyum orang yang dicintainya. Polisi datang untuk menangkap TNG karena dicurigai membantu An Kuk Hien memindahkan aset. Ternyata, untuk menjatuhkan An Kuk Hien, TNG harus bekerja sama dengannya untuk melakukan transfer modal terakhir. Selain itu, dia ingin membayar harga untuk tindakan di masa lalu. Viu Viu, aku harap kamu bisa memulai hidup baru. Viu Viu berdiri melihat punggung TNG yang semakin menjauh. Dia berbalik, tersenyum cerah sebelum meninggalkannya. Setelah Viu TRN dibebaskan, dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa Ninghi. Viu Viu membawa mawar ungu untuk menjenguknya, tetapi ayahnya tidak mengenali putrinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlalu terlambat, menyebabkan ayahnya tertekan sampai seperti ini. Viu TRN ingat dulu, dia menitipkan banyak benih mawar ungu di toko bunga dekat rumah. Dia meminta Viu Viu untuk pergi ke sana dan membawanya pulang. Sesampainya di toko bunga, Viu Viu benar-benar melihat loker penitipan milik ayahnya. Tetapi selain kotak benih, dia menemukan banyak surat cinta dari seorang wanita yang ditulis untuk ayahnya. Wanita itu bahkan menato mawar di pergelangan kakinya sebagai bukti cinta terlarang mereka. Dia juga mengajaknya bertemu di taman ayunan lalu menuduh Viu TRN membunuh istrinya. Viu Viu ingat saat kecil, dia pernah melihat ayahnya berbicara dengan seorang wanita yang memiliki tato mawar di pergelangan kakinya. Kembali ke rumah TNG untuk mencari sedikit kehangatan, Viu Viu merasa tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Dia menemukan sebuah lukisan unik yang ternyata menyembunyikan sebuah ruangan rahasia. Viu Viu masuk, terdiam melihat semua momen terpenting dalam hidupnya. Ternyata orang yang sering membelikannya puding saat itu juga adalah TNG. Dia selalu mengawasinya secara diam-diam,
tidak pernah absen dalam hidupnya. Akhirnya Fiu Fiu menyadari bahwa TNG adalah anak laki-laki yang mengajarinya bermain lagu kenangan masa kecil. Dia tidak pernah melupakannya dan dengan hati-hati melindungi semua hal yang menjadi milik Fiu Fiu. Memanggil Beb Ham, Fiu Fiu bertanya mengapa TNG begitu bodoh. Beb Ham ingat bosnya pernah berkata, dia rela menggunakan 15 tahun untuk melindungi, ditukar dengan 1 hari kencan singkat dengan Fiu Fiu. Dia bercerita bahwa dulu ibu TNG diperkosa oleh An Kuk Hien, lalu melahirkan anak. Setelah ibunya menderita kanker payudara, TNG terpaksa pergi meminta uang kepada An Kuk Hien. Namun, ketika dia kembali, ibunya memarahinya dan menyuruhnya untuk tidak berhubungan dengan An Kuk Hien. An Kuk Hien ingin merebut putranya, jadi dia menyuap dokter untuk menunda waktu perawatan terbaik bagi ibu TNG. Akibatnya, ibunya meninggal karena tidak dapat diselamatkan tepat waktu. Sesampainya di penjara, Fiu Fiu akhirnya melihat orang yang mengorbankan segalanya untuknya. Namun, TNG tidak ingin bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Fiu Fiu buru-buru menyalakan lagu kenangan masa kecil untuk menahannya. TNG, aku telah merusak kotak musik 2 kali, tetapi kamu selalu bisa memperbaikinya. Terima kasih, kamu selalu berusaha menyatukan kembali kepingan-kepingan diriku yang hancur. Setelah ini, biarkan aku melindungimu, Kidong. Pulang ke rumah, Fiu Fiu mulai mencari uang An Kuk Hien untuk meringankan hukuman Kidong. Setelah menggeledah ayahnya, dia menemukan perusahaan hantu dengan nama Chao Samsan. An Kuk Hien menggunakan nama menantunya untuk mentransfer uang ke rekening di Swiss. Jika Chao Samsan ditangkap, uang itu pasti akan diambil kembali. Sementara itu, Chao Samsan menerima email anonim yang mengungkapkan bahwa An Kuk Hien menggunakan informasinya untuk membuka rekening Swiss. Tepat saat Fiu Fiu menyerbu masuk, Chao Samsan segera melarikan diri. Karena tidak cukup kuat untuk menangkapnya, Chao Samsan mengendarai sepeda motor kembali ke keluarga An untuk berlindung di tempat Tintin. Dia berkata bahwa dia sangat merindukannya, dirinya seperti jiwa yang mengembara. Sambil melamun, Tintin mengoleskan obat pada Samsan, yang mengakui bahwa dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya, yang diinjak-injak sampai mati oleh An Kuk Hien. Jadi, dia melakukan apa saja untuk naik pangkat. Namun, sebelum ayahnya meninggal, dia pernah dengan tulus mengejar Tintin. Saat itu, dia masih utuh dan mulia seperti awan. Setelah mendapatkan Tintin, dia menyalahkan dirinya sendiri karena membuatnya cacat. Jadi dia tidak akan meninggalkannya. Dia meminta kata sandi bank Swiss ayahnya untuk mendapatkan uang untuk membangun kembali kehidupan baru. Tintin ingat bahwa ayahnya sering membalik tanggal lahirnya sebagai kata sandi untuk akun-akunnya. Tanpa disangka, ada seseorang yang menguping melalui telepon Samsan. Wanita itu adalah wanita dengan tato bunga mawar di pergelangan kakinya. Setelah Samsan tertidur lelap, Tintin diam-diam memberitahu Fiu Fiu. Namun, saat Fiu Fiu tiba, dia sudah melarikan diri. Tepat saat Tintin menerima berita, Samsan mengalami kecelakaan lalu lintas. Tiba di rumah sakit, Tintin melihat Samsan sekarat di ranjang rumah sakit. Dia menyuruhnya untuk tidak meneteskan air mata untuk orang jahat seperti dirinya. Tintin, maaf telah menghancurkan hidupmu. Keluar untuk bertemu Fiu Fiu, Tintin memberikan kata sandi akun itu. Itu adalah hari An Kuk Hien menjadi presiden tim Diu. Dia tidak ingin menjadi seperti ayahnya, berharap Fiu Fiu akan menyelamatkan Kidong. Tiba di bank Swiss, Fiu Fiu bertemu dengan orang yang memiliki tato mawar di bawah pergelangan kakinya. Dia juga mendengar manajer bank mengatakan bahwa seorang wanita juga datang untuk menarik uang tetapi kata sandinya salah. Setelah menemukan uang An Kuk Hien, hukuman Kidong diringankan, dan dia dipulihkan ke posisi ketua tim Diu. Wanita dengan tato mawar di kakinya diam-diam mengikuti kasus ini, dan ternyata dia adalah ibu angkat Fiu Fiu. Akhirnya, Kidong dibebaskan dari penjara. Dia pulang ke rumah, mendengar musik dari kamar rahasia. Fiu Fiu berdiri menunggunya, tersenyum cerah. Dia telah menambahkan banyak momen dalam hidup Kidong di samping fotonya. Ruangan itu berubah menjadi tempat untuk menyimpan segala sesuatu milik mereka. Fiu Fiu, terima kasih. Fiu Fiu merasa ajaib bahwa bocah kurus di masa lalu kini telah menjadi pria yang tinggi dan tampan. Dia berpikir bahwa dia adalah orang paling bahagia di dunia karena dilindungi oleh pria yang luar biasa selama 15 tahun. Kidong, aku pasti akan melindungimu setelah ini. Dalam musik yang merdu, Kidong dengan malu-malu mencium orang yang dicintainya. Fiu Fiu terdiam sejenak lalu membalasnya dengan kuat. Ciuman yang penuh gairah itu membawa kerinduan orang-orang yang telah lama tidak bertemu. Seolah ingin menebus waktu yang terpisah, dia dengan lembut melepas kemejanya. Pada saat romantis ini, tubuh mereka menyatu menjadi satu, dua hati berdetak dalam satu irama. Setelah malam yang penuh gairah, Fiu Fiu dengan patuh memasak sarapan untuk Kidong. Dia dengan penuh kasih mencium Fiu Fiu, memeluknya erat-erat. Dia melihat foto seorang wanita dengan tato mawar di kakinya. Fiu Fiu mengatakan bahwa wanita itu adalah kekasih ayahnya,
dan juga orang di belakang Chow Sam-san. Dia menduga wanita itu membenci cinta, jadi dia bersekongkol dengan An Kwa-hien untuk menyakiti ayahnya. Fiu Fiu merasa konyol bahwa ayahnya adalah penyebab kematian ibunya. Ki Dong memeluk Fiu Fiu, berjanji untuk selalu berada di sisinya. Fiu Fiu ingin menyelesaikan keinginan ibunya untuk membangun alun-alun, dan pada saat yang sama menangkap orang yang menghancurkan keluarganya untuk membayar. Sejak itu, Ki Dong dan Fiu Fiu memulai kembali proyek alun-alun Ninhai. Kementerian Konstruksi akhirnya memberikan izin untuk Tin Dieu. Fiu Fiu hampir menyelesaikan keinginan ibunya, mengubah alun-alun menjadi kebanggaan Ninhai. Tepat saat Pak menelepon, dia menemukan tukang tato mawar untuk wanita di foto. Karena itu adalah karya favoritnya, dia mengingat dengan jelas bahwa nama wanita itu adalah Hao Hong. Fiu Fiu tiba-tiba terpikir untuk bertanya kepada ibu angkatnya tentang kisah tahun itu. Nyonya Nguyen tahu bahwa Tin Dieu sangat sulit untuk menarik investor karena berada di ambang kebangkrutan. Dia telah merancang rencana untuk menarik investor, berharap dapat membantu kedua anaknya. Fiu Fiu berterima kasih kepada ibu angkatnya, tetapi Ki Dong telah mengisi celah dalam proyek tersebut. Setelah dia meyakinkan Departemen Konstruksi, banyak investor memilih untuk mempercayai Tin Dieu lagi. Ki Dong berpikir alun-alun Ninhai awalnya adalah proyek utama kota, jadi dia hanya mengambil keuntungan dari arus. Fiu Fiu merasa sangat bahagia memiliki dua orang penting selalu di sisinya. Ketika masuk ke kamar kecil, Ki Dong melihat foto-foto lama Nyonya Nguyen. Dia menemukan bahwa dia telah memasang kancing mawar yang dia lihat di An Kwa-hien di masa lalu. Ki Dong keluar dengan sengaja menjatuhkan sumpit ke tanah. Dia membungkuk untuk melihat pergelangan kaki Nyonya Nguyen, tetapi tidak ada tato. Nyonya Nguyen ingat bahwa di masa lalu dia belajar di sekolah menengah yang sama dan mengambil jurusan yang sama di universitas dengan ibu Fiu Fiu. Setelah itu, mereka berteman dengan Fiu Tran. Sampai lulus, orang tua Fiu Fiu menikah tetapi tetap sangat dekat dengan Nyonya Nguyen. Sesampainya di rumah, Ki Dong langsung mengatakan bahwa dia curiga Nyonya Nguyen adalah Hao Hong. Dia menceritakan bahwa di masa lalu, dia pernah melihat pin bros di An Kwa-hien yang persis sama dengan yang ada di foto Nyonya Nguyen. Terlebih lagi, ayah Fiu Fiu adalah orang yang berhati-hati, kecuali jika ada orang dekat yang mengkhianatinya, dia tidak akan jatuh ke tangan An Kwa-hien. Dia tahu Fiu Fiu berada dalam posisi yang sulit, jadi dia akan menyelidiki kebenarannya dengan cermat. Di sisi lain, Nyonya Nguyen melepas stiker tato. Dia ingat di masa lalu, dia hamil anak Fiu Tran, tapi dia menolak bertanggung jawab, ingin kembali ke istri dan anak-anaknya. Tepat saat Fiu Fiu menelepon ayahnya, Fiu Tran dengan panik mendorong kekasihnya. Nyonya Nguyen keguguran, memendam kebencian di dalam hatinya. Melihat hujan lebat di luar, Fiu Fiu takut akan ada badai yang menerpa hidupnya. Dia tidak berani percaya bahwa ibu angkatnya adalah musuhnya. Pergi menemui Ki Dong, Fiu Fiu mengatakan bahwa ibu angkatnya adalah Hao Hong. Dia menceritakan bahwa saat dia pergi mengunjungi ibunya di pagi hari, dia melihat orang-orang sedang memperbaiki kuburan yang runtuh karena hujan lebat. Dia menemukan bahwa di dalam makam yang dibangun ibu angkatnya untuknya di masa lalu terdapat foto USG janin dan pin bros. Catatan medis juga dengan jelas mencatat bahwa Nyonya Nguyen telah mengalami keguguran. Fiu Fiu menduga itulah alasan Nyonya Nguyen membenci keluarganya. Ki Dong memeluk Fiu Fiu, tahu bahwa dia sedang mengunyah rasa sakit ini. Menemui ibu angkatnya, Fiu Fiu bertanya apakah dia mengenal wanita bernama Hao Hong. Itu adalah kekasih gelap ayahnya. Nyonya Nguyen berpikir ada kesalahpahaman karena orang tua Fiu Fiu sangat mencintai satu sama lain. Dia menyarankan putrinya untuk membiarkan masa lalu berlalu. Fiu Fiu menolak karena Hao Hong masih belum berhenti, bahkan memanipulasi Chow Sam-san untuk mengambil uang dari An Kwa-hien. Dia pernah bertemu Hao Hong, sekali di Bank Swiss dan sekali lagi di sini. Tapi saat itu dia masih terlalu kecil, sampai dia membaca surat antara ayahnya dan kekasihnya, dia baru tahu bahwa wanita itu hamil. Fiu Fiu merasa beruntung bahwa bayi itu tidak dilahirkan karena ibunya telah menghancurkan keluarga orang lain. Dia meminta ibu angkatnya untuk segera membantunya menemukan wanita jahat itu. Dia pasti akan memulai pembangunan alun-alun Ninhai untuk membuktikan bahwa Hao Hong tidak akan pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Pada upacara peletakan batu pertama, Fiu Fiu mengumumkan pembangunan alun-alun Ninhai berdasarkan desain arsitek generasi pertama, yaitu ibunya. Ternyata Nyonya Nguyen telah meledakkan gedung utama. Banyak pekerja terluka dan datang menuntut kompensasi dari Tin Dieu. Reporter berpendapat bahwa ada masalah dengan gambar ibu Fiu Fiu sehingga proyek itu runtuh 2 kali. Fiu Fiu menegaskan bahwa gambar itu telah dinilai cocok untuk konstruksi oleh Kementerian Konstruksi. Namun, para pekerja tetap gelisah dan menuntut kompensasi. Ki Dong berlari keluar dan meminta waktu 3 hari untuk mengembalikan kebenaran kepada semua orang.
Nyonya Nguyen tiba-tiba angkat bicara, memutuskan untuk menyumbangkan modal ke tim Diu untuk kompensasi dalam insiden runtuhnya alun-alun. Dia akan mengajukan rencana desain baru untuk memastikan alun-alun Ninhai tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sesampainya di rumah, Kidong tahu Fiu Fiu sangat sedih. Dia berpikir bahwa Nyonya Nguyen jatuh ke dalam jebakan provokasi Fiu Fiu dan pasti akan menunjukkan banyak celah. Menunggu sampai dia ditangkap, modal akan tetap berada di proyek, membantu menyelesaikan alun-alun Ninhai. Tepat saat Bob Ham datang untuk melapor, dia telah menyelidiki kaki tangan Nyonya Nguyen. Ternyata, dia adalah asisten dekat An Kuo Hien, bernama Trieu Ha. Keesokan harinya, Fiu Fiu mendengar laporan Bob Ham bahwa Trieu Ha sedang bersiap untuk melarikan diri ke Haichao. Dia mendesak Kidong untuk segera menangkapnya, sementara dia tetap tinggal untuk menghindari kecurigaan. Kidong khawatir Nyonya Nguyen akan bertindak nekat dan melukai Fiu Fiu. Dia percaya Kidong akan melewati bahaya di Haichao, dan berharap dia juga percaya padanya. Mengejar ke dermaga, Kidong muncul tepat di depan Trieu Ha. Tapi semuanya berada di bawah kendali Nguyen Bich. Dia dengan bangga meledakkan kapal yang membawa Kidong dan Trieu Ha. Mengundang putrinya untuk makan hidangan khas, Nyonya Nguyen mengajari Fiu Fiu cara makan tiram mentah. Dia menunggu putrinya mencicipinya, lalu mengungkapkan bahwa dia baru saja menambahkan sedikit bumbu khusus. Ternyata dia pernah pergi ke kuburan dan menemukan bahwa Fiu Fiu melihat foto USG di peti mati. Dia mengakui bahwa dia sudah tahu Fiu Fiu telah menemukan identitasnya, jadi dia mendorong Trieu Ha untuk menjadi umpan. Fiu Fiu ingin membalas dendam untuk Kidong, tetapi pingsan karena obat bius. Membawa Fiu Fiu ke area bangunan yang ditinggalkan, Nyonya Nguyen menyarankan putrinya untuk tidak bergerak terlalu banyak karena itu hanya akan membuat bom kecil di ususnya meledak. Dia membenci Fiu Fiu yang telah mengambil segalanya dari anaknya. Dia merasa bangga karena dia akan menjadi orang yang memegang kekuasaan untuk membangun alun-alun Ninhai. Pada saat yang paling tidak berdaya, Fiu Fiu hanya mengingat pria terpenting dalam hidupnya. Dia berjuang untuk menulis namanya, lalu perlahan-lahan menjadi tidak jelas. Akhirnya Kidong membuka pintu, tetapi Fiu Fiu sudah tidak sadarkan diri. Setelah 3 hari, Fiu Fiu bangun dan melihat Kidong, mengira dia sedang bermimpi. Dia memeluknya erat-erat, mengulangi janjinya untuk melindungi Fiu Fiu seumur hidup. Sebelum Nyonya Nguyen menekan tombol peledak, dia sempat melompat ke laut. Fiu Fiu mengira dia telah kehilangan Kidong, jadi dia akan menghargai setiap momen bersamanya. Setelah Fiu Fiu keluar dari rumah sakit, Kidong mengajak pacarnya untuk berolahraga pagi. Dia juga dengan cermat membawakan air dan selimut karena dia kedinginan. Mengunjungi makam ibunya, Kidong ingat ibunya pernah menasihatinya, tidak membiarkan kebencian mengaburkan alasannya. Tapi dia tidak mendengarkan, membuat dirinya dan orang yang dicintainya berulang kali jatuh ke dalam bahaya. Namun, saat ini, dia hanya ingin hidup dengan baik di samping Fiu Fiu. Dia mengatakan dia tidak ingin menjadi seperti ibu angkatnya, yang dihancurkan oleh kebencian seumur hidupnya. Dia hanya ingin hidup damai, seumur hidup dengan Kidong. Mengunjungi ayahnya di rumah sakit jiwa, Fiu Fiu mendengar perawat melaporkan bahwa Fiu Tran tidak ditemukan. Dia berlari kembali ke rumah lamanya untuk mencari ayahnya, tepat saat Nguyen Bich membuat janji di lokasi pembangunan Ninhai. Dia mengaku, semakin dia mencintai Fiu Tran, semakin dia iri pada Qilan. Dia cantik, memiliki latar belakang yang baik, dan Fiu Tran secara aktif menyatakan cintanya padanya. Setelah mereka menikah, Qilan fokus pada pekerjaan, sehingga dia menjadi jauh dari suaminya. Nguyen Bich mengambil kesempatan untuk masuk ke dalam pernikahan mereka, lalu hamil anak Fiu Tran. Tapi dia menegaskan, dia hanya punya satu anak, Fiu Fiu. Pada puncak kebencian, dia setuju untuk memasukkan dokumen untuk menyalahkan Fiu Tran. Sebagai imbalannya, dia menginginkan 30% dari bagian tim Diu. Tetapi An Kuo Hien mengingkari janjinya, hanya membayar 35 juta yuan. Dia berhasil membunuh Qilan, membuat An Kuo Hien hidup dalam penderitaan, hanya menyisakan Fiu Fiu dan ayahnya. Dia melihat ayahnya tergantung di udara dan bergegas untuk menghentikan Nguyen Bich. Dia menyerang Fiu Fiu tanpa diduga terpeleset dan jatuh. Fiu Fiu segera meraih tangan ibu angkatnya, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia pernah bisa menyelamatkan Qilan. Namun, dia memilih untuk melihat dirinya jatuh. Fiu Fiu mengakui bahwa dia sangat membenci Nguyen Bich, tetapi dia telah berjanji pada Kidong untuk hidup dengan baik. Jadi, dia tidak akan membiarkan hidupnya hancur. Kidong muncul tepat waktu, dan bersama Fiu Fiu menarik Nguyen Bich ke atas. Sebelum dia membayar, Nguyen Bich berbalik untuk melihat Fiu Fiu, yang pernah kecil dan pas dalam pelukannya. 3 hari kemudian, Fiu Tran kembali ke rumah sakit jiwa. Fiu Fiu merasa lega, membiarkan ayahnya hidup di dunianya sendiri. Kembali ke laut, Kidong dan Fiu Fiu merekam momen-momen bahagia. Dia melaporkan bahwa proyek alun-alun Ninhai telah berjalan sesuai rencana, jadi tugasnya adalah patuh berada di sisinya. Suara kotak musik tiba-tiba terdengar, memulai lamaran Kidong. Fiu Fiu, dari saat pertama aku melihatmu, aku tahu hidupku terjebak denganmu.
Fiu Fiu, mau jadi istriku? Kidong, aku bersedia. Kidong memasangkan cincin di jari manis gadis terpenting dalam hidupnya. Setelah begitu banyak kebencian dan insiden, mereka akhirnya bahagia bersama.